Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Atmajaya, kemudian S2-nya mengambil Magister Manajemen ya di Universitas Kristen Krida Wacana. Nah, dengan latar belakang dan kayaknya passion beliau tersebut, beliau juga mencoba di informal education, antara lain Founder Incubation Program, Social Innovation Acceleration Program, Indica Incubation Program ya. Ini kayaknya kalau Mas Heri bergabung di UPJ, UPJ-nya akan senang. Waduh, udah Karena deg-degan latar Bu. belakangnya kayaknya satu visi misi gitu ya sama UPJ. Oh malah Ya Bu. membahas ini. Oke, teman-teman semua, Kak Melan, apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum kita mulai kuliahnya? Ya, kalau dari mata kuliah saya, arsitektur dan perilaku, ini mungkin teman-teman akan sangat relate banget ya dengan topik dan materi hari ini. Dan kita sengaja mencari narasumber yang juga latar belakangnya psikologi. Cocok banget nih, Mas Eri ya. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil sesuatu dari materi hari ini ya. Jangan lupa dinyalakan videonya ya, teman-teman. Biar lebih seru. Betul, betul. Ini ya, karena masih pagi, wajibin aja ini nyalain Wajib video. aja. Oke, satu lagi yang nggak kalah penting ya dengan pengalaman beliau tersebut, dan saat ini beliau memegang berbagai usaha tersebut. Ternyata beliau ini lahirnya 8 Maret 1993, jadi masih muda banget ya teman-teman gitu ya. Kalau Mas Heri bisa, kalian semua juga pasti bisa gitu ya. Yuk simak sama-sama materi dari beliau ya. Bagaimana Mas Heri, kita bisa mulai? Iya, bisa Bu. Oke, ini share screen silahkan. Silahkan waktunya. Oke, terima kasih Bu Rahma, Bu Melania. Saya izin berbagi, mungkin nggak kuliah banget ya, karena tentunya Bapak Ibu jauh lebih expert, dan teman-teman semua di sini saya izin panggil Mbak dan Mas mungkin ya, gitu ya. Jadi Mbak dan Mas juga izin gitu. Jadi terima kasih banget untuk pagi hari ini kami dapat kesempatan buat berbagi gitu, dan mungkin nanti kita lebih ke arah banyak diskusi kali ya Bu ya, Bu Rahma dan Bu Melania. Jadi kita bisa bertukar multidisiplin. Nah, barangkali teman-teman semua di sini yang kerjaannya desain tapi punya kegiatan hustler. Jadi jualan pempek, marketing apa, MLM, asuransi. Jangan-jangan dari cerita mereka itu bisa keluar juga yang bermanfaat bagi desain. Karena beberapa teman saya yang di bidang desain, mereka ada tuh yang sampai reseller Xiaomi, produk-produk Xiaomi. Nah, ada yang kayak gitu. Dan ternyata insight-nya adalah dari mereka berinteraksi sama mitra-mitra Xiaomi sampai ke supply chain-nya, itu mereka pakai di dunia desain. Karena konsepnya ada supply chain-nya yang diterapin di arsitekturnya. Nah, itu menarik, ada yang kayak gitu-gitu. Nanti saya akan banyak bercerita contoh-contoh, tapi tentunya diskusi hari ini nggak akan hidup kalau teman-teman semua juga nggak bertanya dan nggak berbagi gitu. Karena kayaknya kalau satu arah aja tuh kesannya adalah hanya sesuai dengan materi yang saya siapkan. Tapi kalau kita bisa dua arah kan artinya adalah teman-teman membawa pengalaman, kita pertemukan dan kita diskusikan. Tentunya jika memang nanti saya tidak tahu, saya akan disclaimer juga, akan saya sampaikan bahwa memang ini bukan ekspertis saya, atau saya izin untuk merangkum dan memberikan jawabannya menyusul, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Gitu. Nah, tema hari ini yang coba saya angkat dan coba saya ramu dari briefing sebelumnya adalah bagaimana manusia sih membentuk sebuah ruang dan bagaimana ruang membentuk manusia. Nah, sederhananya itu ya. Gitu. Jadi saya mencoba menengahi antara dari sisi psikologi dan juga dunia arsitektur ya. Kebetulan background saya memang saat ini tuh bekerja sebagai konsultan kesehatan mental, well-being. Nah, kenapa kemarin sempat diminta tolong waktu itu sama Mbak Feby kalau nggak salah, katanya ada teman yang mau mengkontak. Nah, berhubung karena background saya itu psikologi dan ilmu psikologi itu terpakai di mana saja. Bahkan kami sempat ngulik di dunia waste management, di teknologi, kemudian sempat bahas soal produk-produk IKEA gitu. Jadi bagaimana kaitan antara relasi kita dengan produk di IKEA gitu. Tempat, dan akhirnya sempat dapat kesempatan buat sharing di sini. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi izin nanti jika ada sesuatu informasi yang saya tidak ketahui, saya akan sampaikan juga dan saya akan berikan mungkin kepada teman-teman semua di sini yang mungkin jauh lebih memahami ya, seperti itu. Nah, secara singkat, saya dari mana? Saya itu dari organisasi kesehatan mental namanya Asa Berdaya, sebuah social enterprise yang fokusnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tapi lewat well-being-nya masyarakat. Gitu. Jadi fokus kita adalah pada kesehatan mental dari masyarakat gitu. Sehingga kalau masyarakatnya sehat, maka organisasi dan proses-proses lainnya akan berjalan dengan baik. Nah, tugas kami adalah biasanya membuat sebuah inovasi-inovasi metode pembelajaran.
Selama ini kan kesehatan mental selalu identiknya sama psikolog dan konseling. Itu yang coba kami pecahkan, tembok itu. Kenapa? Karena kalau seperti itu semua, nunggu psikolog kelar kuliah itu lama. Bayar psikolog mahal, jumlah psikolog dikit. Nah, kami harus cari tahu gimana caranya. Nah, yang kami cari tahu adalah, oh ternyata kesehatan mental bisa diselesaikan dengan metode memasak. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini adalah dokter-dokter gigi. Dokter gigi isunya adalah mereka bekerja di suatu klinik, tapi nggak ada kerjasamanya. Bagaimana kerjasamanya? Lewat memasak, karena kegiatan memasak adalah proses, step by step. Nah, mereka bergantian. Ada juga kesehatan mental di korporat dengan metode aquaponik, gitu. Jadi ada juga dengan psychological tourism, ada juga dengan tech. Nah, Mas, kok aneh banget sih kesehatan mental kok banyak ini ya? Kayak semua palu gada deh. Nah, nanti akan saya jelasin maksudnya palu gada sini seperti apa. Bukan sekedar hanya mengiyakan dan membrandingkan, oh ini bisa A, bisa B, bisa C. Tapi ada fundamental thinking yang teman-teman mungkin bisa pakai juga di sini. Gitu, cara kerja kerangka berpikir manusianya. Nah, itu selama ini kami pakai gitu. Oleh karena itu program kami suka dianggap nyeleneh, nggak masuk akal gitu. Kok bisa ya gitu. Bahkan sempat kami bikin program intervensi ke anak-anak muda rentan itu untuk support group lewat kegiatan berkebun. Jadi selama 2 minggu mereka menanam tanaman, setiap pagi kami berikan instruksi dan pertanyaan. Di 2 minggu baru kami lihat perubahan perilakunya seperti apa. Nah, metode-metode itu nanti akan coba saya siarkan juga metodenya gimana supaya teman-teman barangkali bisa pakai juga di dunia arsitektur ya, seperti itu. Singkat cerita adalah kenapa saya akhirnya mengiyakan diminta sharing di sini karena memang salah satu fokus kami adalah sempat waktu itu bagaimana mengintegrasikan antara space kerja gitu dengan well-being. Karena ternyata by proses di bagian kepala kita kalau nggak salah ada namanya bagian hipokampus yang bentuknya kayak kuda laut. Nah itu tuh berhubungan dengan emosi. Nah ternyata space kerja yang sempit, yang luas banget itu ngaruh banget ke kita. Itu baru space kerjanya ya. Mungkin erat kaitannya sama desain interior kalau nggak salah gitu. Tapi proses kita masuk ke sebuah gedung, melihat gedungnya itu juga ngaruh. Saya mau tanya sini ke teman-teman semua. Kalau boleh tahu ya di kolom chat ya, boleh tuliskan ya teman-teman ya. Teman-teman di sini, kalau misalkan teman-teman masuk ke mall Citraland yang ada di Jakarta Barat, Citraland ya, gitu. Sama mall yang ada di Ion, BSD. Nah, berbeda nggak cara pakai bajunya? Masuk mallnya aja ya gitu ya. Jadi mau lihat nih ya situasinya. Citraland sama Ion BSD. Nah, kan biasa UPJ lebih dekat ya ke area-area BSD ya. Nah, itu. Coba bisa pengen tahu nih. Atau jangan-jangan jarang ke Citraland ya. Nah, ini juga akan ngaruh gitu jawabannya gitu. Nah, kenapa saya ngasih contoh sederhana ini? Karena seperti ini teman-teman ya. Kalau dilihat dari jenis bangunannya Citraland, itu kan bangunan tua, cukup lama. Bahkan itu ada bangunan yang memang dulunya sempat kebakaran direnov kembali karena basicnya adalah sempat kerusuhan 98. Bangunan Ion, bangunan baru banget. Nah, mungkin teman-teman jauh lebih ahli bagaimana arsitekturnya tuh. Yang satu model memanjang banget, yang satu ke atas banget, kemudian jaraknya berapa, bahkan sampai sesimpelnya kayak Mall Kelapa Gading. Kenapa sih harus bikin 3? Kemudian kayak SMS, kenapa sih harus bikin 3? Kenapa semua developer yang di bawah Sumarekon kan bikin model seperti ini? Nah, itu kan jadi pertanyaan menarik juga. Nah, itu semua ternyata ada basic secara psikologis manusianya gitu. Oh, ternyata karena mereka mau bikinnya ada residental, lama-lama menuju kota mandiri, maka mereka harus mengakomodir A, B, dan C. Nah, ternyata proses untuk orang naik ke atas sama orang jalan di bawah itu lebih mudah mana dari sisi ergonomiknya. Oh, ternyata proses perpindahan orang di bawah itu jauh lebih mudah. Investasinya lebih murah juga. Oh, ada faktor pakai eskalator. Oh, beda sama faktor lift. Karena kecepatan berpindah berbeda. Nah, ini semua ngaruh ke proses si psikologis manusianya gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa model mall juga yang memang kita dibuat untuk semacam tersesat. Jadi kalau teman-teman datang ke mall yang modelnya kayak TA, Taman Anggrek ya, itu kan bentuknya siku-siku gitu. Itu akan berbeda sama mall-mall yang memang kalau di Tangerang itu Supermall Karawaci deh, atau Sumarekon, itu kan lurus terus. Nah, kita nggak akan tuh tersesat. Ya sekalinya tersesat mungkin di tempat makan yang di luar itu, yang di taman ya gitu, karena memang banyak sela-sela seperti itu. Jadi ngaruh banget ternyata dari sisi kita manusia terhadap si arsitektur tempatnya, desain interiornya, bahkan kemarin yang sempat dikuliahkan juga terkait dengan warna, lampu, lighting segala macamnya itu ngaruh banget semua dan nggak akan saya bahas detail, saya akan bahas lebih ke arah strategiknya gitu.
Nah, saya akan mulai dengan ini, teman-teman. Ini basic banget ya. Kalau teman-teman datang ke sebuah pantai melihat pasir, kemudian melihat sejumlah skop ember, dorongan pertama yang muncul apa? Nah, melihat skop, ember, dan lain-lainnya. Coba bisa dijawab di dalam hati masing-masing ya. Datang ke sebuah pantai, kemudian ada skop, ada apa segala macam, ada barang-barang lainnya gitu. Nah, urutan dari anak-anak, remaja, dewasa pasti perspektif berbeda. Anak-anak pasti harus pertama adalah wah main nih gitu. Ketika mereka main, orang dewasa melihat punya dorongan juga bermain. Nah, jadi sebenarnya secara nggak sadar perilaku manusia itu dari kita dari kecil itu tuh kita punya dorongan untuk meng-create something. Jadi kalau ditanya orang demen nggak bikin rumah, meskipun nggak punya background arsitektur, mereka demen. Gitu. Jadi sudah ada dorongan naluriah kita itu adalah mengkonstruk sesuatu. Jadi adalah proses kita mengkonstruk sesuatu. Nah, kenapa saya berani bilang kayak gitu juga? Karena percaya atau enggak, zaman kita SD kita udah dilatih buat ini. Nah, ini. Dan ini saya lakukan juga karena basicnya saya pengen banget masuk arsitektur dulu ya gitu. Cuman nggak kesampaian karena susah juga daftarnya gitu, kerjanya susah juga gitu. Jadi akhirnya saya waktu kecil tuh pengen banget masuk arsitektur dan lain-lainnya. Cuman saya gagalkan juga karena susah. Tapi kalau singkat cerita yang coba saya analisa dari perjalanan ini dan saya lihat ke proses yang ada. Karena kan saya banyak aktif di training. Nah, metode-metode training itu kami buat sedotan, kami buat bangunan dari Lego. Itu tuh ada proses psikologinya, bukan sekedar game. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit dari gambar ini ya, beberapa model maket kalau yang pernah saya buat sederhana adalah ada yang model memanjang, banyak space-space-nya. Ada yang modelnya adalah kokoh. Jadi temboknya itu saya tempel berkali-kali. Ternyata dua proses itu tuh ada faktor psikologis berbeda-beda. Kalau yang saya tempel banget, kokoh banget, itu tuh ada unsur kecemasan saya. Takut rusak, takut gagal, kalau kebanting gimana. Padahal sebenarnya nggak akan dibanting juga gitu. Jadi bentuk rumahnya kecil banget nih seperti yang ini nih. Nih. Tapi mudah dibawa-bawa. Jadi saya ingat waktu kecil saya punya bangunan stick es krim itu bisa dibawa kemana-mana. Bentuknya rumah mungkin sekitar 30 meter persegi ya. Itu kuat banget gitu. Itu saya tambah-tambahin terus, tambahin cerobong, tambahin apa segala macam. Tapi berbeda dengan modelnya kalau misalkan bikin landscaping ya, ke samping, semakin besar gitu. Daya imajinasinya keluar. Nah, proses ini juga yang ngaruh ke konsumen yang nanti akan meminta bantuan kita atau meminta bantuan pihak lain, di mana pihak lain ini mentranslate ke kita sebagai arsitektur, sebagai desainer, sebagai pihak-pihak yang mengerti soal kerangka seperti ini, gitu ya. Nah, jadi itu yang ngebuat saya sering banget kalau ke suatu tempat, saya selalu mengobservasi dan saya bertanya apapun. Ke mall mana, ke tempat mana itu saya observasi dan saya tanya. Ke IKEA itu tuh bisa hampir sekitar seminggu tuh 2 kali ke IKEA. Karena saya ngelatih kemampuan observasi saya terus. Pertama kali IKEA buka sampai sekarang ya. Jadi cukup sering gitu. Mungkin makin ke sekarang itu cuma sekali aja. Kemudian saya cobain di setiap sudutnya IKEA. Saya foto, saya liatin segala macam gitu ya. Nah, menariknya kalau saya ambil dari contoh ini kan desain ruangan ya, bukan arsitektur secara umum ya gitu. Tapi menariknya adalah proses penempatan sudut foto kamera dan lain-lainnya itu mempengaruhi daya tarik orang yang ada di rumah. Jadi ingat nggak teman-teman semua, kalau pertama kali IKEA muncul, yang muncul di feed orang apa di Instagram? Pastikan bagian yang isinya adalah kargo-kargo. Nah, bukan yang bagian ininya space-nya. Tapi lambat laun dia bergerak berpindah ke bagian ininya. Coba kalau dicari di internet, jarang ada orang berani foto di tempat-tempat kayak gini. Nah, ternyata proses penempatan itu ngaruh banget buat kita di sisi marketing kami. Kebetulan kamu di bidang marketing juga. Bagaimana kami mendorong perilaku konsumen datang ke suatu tempat, kemudian mereka mendokumentasikan dan mengupload ke dunia maya, di mana di dunia maya akan menarik konsumen datang ke offline. Nah, itu modelnya ada O2O, online to offline dan offline to online. Nah, singkat cerita kalau teman-teman mungkin semua sering datang ke area-area Bandung, kemudian area-area tempat wisata, kan banyak ya tempat-tempat memang dibuat ikonik gitu. Contoh paling dekat mungkin kalau di Ion lagi ya, itu kan ada tempat taman foto ya, yang ada bunga-bunga dan ada lampu-lampu kalau udah malam. Kan rame tuh. Nah, proses mereka memfoto itu tuh akan jadi strategi marketing untuk mendatangkan. Nah, ketika sudah datang, mereka dibangun experience-nya. Seperti itu. Atau contoh yang kedua, teman-teman semua di sini pernah datang ke PIK ya. Nah, yang lagi rame PIK. Nah, yang pertama rame apa?
Pancoran sama taman apa ya? Saya lupa tuh yang warna yang putih-putih banget nih itu tuh. Jadi 2 tempat itu yang ramai banget. Nah, tapi sekarang muncul lagi yang baru, Batavia. Nah, itu ada lagi di bagian sisi dekat menuju pantainya ya, sungai perbatasannya. Tapi menariknya ternyata kita sebagai orang luar kan melihat itu hanya sebagai tempat wisata. Bener ya Bapak Ibu ya gitu, teman-teman semua ya gitu. Tapi tahu nggak ternyata itu strategi untuk mengaktifasi si perumahan baru yang ada di sana yang harganya mahal banget. Nah, itu semua dipakai metode orang-orang desain yang diajak tuh. Dipertemukan sama orang marketing. Desainnya udah bagus, tapi nggak mungkin kita mendatangkan orang untuk melihat desain rumah, arsitektur area. Karena kalau datang ke sana, teman-teman lihat, itu tuh nggak ada kehidupan. Jadi sebenarnya basic secara arsitektur itu nggak begitu kelihatan karena adalah rumah tok. Belum kelihatan terhubung antara tempat kolam renang, public space itu nggak kelihatan, masih terpisah-pisah. Tapi ternyata pas ngobrol-ngobrol sama orang sana dan beberapa teman saya di arsitektur adalah mereka mencoba untuk memperkenalkan space-nya dulu. Ini area baru, bukan residentalnya dulu. Karena memang susah prosesnya. Satu, di sana rawan banjir. Kemudian jaringan internet susah. Jadi banyak faktor eksternal yang harus di scrutinize kalau kita di psikologi. Dengan apa? Dengan kenyamanan. Nah, itu kenyamanan dijawab dengan si program-program yang tadi tuh. Desain-desain ruangannya segala macamnya. Padahal tempat di sana panas nggak? Panasnya minta ampun. Tapi orang rela bertahan. Ada internet nggak? Nggak ada. Bahkan di Pancoran sampai menyediakan internet khusus. Jadi bagaimana desain itu menghidupkan orang untuk bertahan di kondisi nggak nyaman. Ternyata itu mereka lakukan dan itu keren banget. Dan sekarang mereka jumping, tambah lagi Batavia. Jadi panas apapun itu kita tetap bertahan di sana. Nah, jadi ternyata proses desain itu beyond dihidupkan dengan strategi-strategi bisnis dan marketing. Itu yang membuat itu jadi sangat bermakna dan value. Nah, singkat cerita yang mau saya ceritakan dari contohnya si Pik ini adalah mereka itu mau mencoba untuk rumah-rumah ini ada yang tahu nggak harganya berapa di Pik? Nah, boleh tebak ya, kita bermimpi aja punya rumah di sana ya gitu. Coba bayangin ya, berapa rumah-rumah di Pik gitu ya. Dan cukup nggak buat kantong milenial yang mimpinya pengen financial freedom. Nah, itu Bapak Ibu. Jawabannya apa? Jawabannya enggak. Gitu. Jadi jawabannya cukup cukup menantang ya dan harganya cukup mahal, bisa 9M ke atas, 2M, 3M, terendah itu kalau nggak salah 2M tapi kecil banget. Nah, pertanyaan adalah kan yang datang ke sini demografi capital beda-beda. Ternyata mereka mencoba mengkaitkan antara desain dan digital marketing. Di mana digital marketing Instagram itu adalah FOMO, fear of missing out. Jadi FOMO-nya dipakai. Nah, ketika orang-orang posting tempat-tempat yang ada di Pik, di Batavia dan lain-lain ini, orang kan jadi interest. Orang-orang yang level atas, kalau nggak datang ke sini FOMO, kok yang level bawah datang? Nah, di situ dijaring. Oleh karena itu, pas masuk ke Pik, itu tuh nggak ada tiket karcis. Kok aneh ya? Kan ini kelas atas, kok nggak ada tiket masuk aja. Nah, memang dibuat seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman lihat juga sebenarnya konsep beberapa mall, kalau saya dari sisi bisnis, itu ngelihatnya adalah kami itu mencoba mengembangkan modelnya mall Alam Sutra yang dekat pinggir tol, berbeda nggak sama Living World secara akses transportasi. Berbeda banget. Kalau ke Living World bisa naik angkot, berarti warga bisa datang. Coba kalau ke Alam Sutra, boro-boro perumahan belum banyak. Isinya adalah persaingan sama IKEA sama Decathlon. Perumahan belum banyak dan di situ belakangnya itu langsung perumahan warga kecil karena nyambung sama Ciledug dan Karangtengah. Nah, ternyata itu tuh menarik. Jadi itu yang bikin salah satu faktornya dari sisi bisnis sepi. Kemudahan enggak. Tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi marketing dan sisi yang lebih atas lagi bukan bisnis adalah kalau kebanyakan orang bawah jadinya nggak elegan. Nanti jadinya kayak Supermall Karawaci pada zamannya Lipo. Kan isinya itu gabungan semua. Jadinya kayak Tang City. Atau kayak balai kota yang ada di daerah Poris. Kan dilihat ya kalau di balai kota di Poris tuh ada mall balai kota yang sepinya dan sekarang udah mau bobrok, udah nggak ada yang jualan gitu ya. Nah itu kan juga ngaruh. Karena ternyata di sana itu kalau di balai kota, kendaraan itu cuma satu arah. Kalau kita mau nyebrang itu tuh tinggi banget jembatannya. Nah itu aja ngaruh prosesnya. Dan kalau di sektor kan kita bicara soal buildingnya, kemudian bicara soal streetnya, bicara soal space-nya, landscape-nya, dan lainnya. Bagaimana mengintegrasikannya. Nah, ternyata itu juga yang dipikirin banget sama teman-teman di pengembangnya Sedayu Group ya, di PIK.
gitu. Tanya mendasar dari cerita saya tadi, saya mau mengantar ke ini. Apa sih yang ngebuat teman-teman memilih memasuk jurusan arsitektur, desain, dan sejenisnya yang berhubungan dengan building seperti ini? Nah, boleh tuliskan di kolom chat. Nah, Oke teman-teman, bebas ya, silahkan langsung aja tulis di chat. iya nih. Jadi Arsitektur, dulu, desain interior yang oh, berhubungan kurang lebih seperti itu ya. ya, Atau mungkin dari Ibu Rama pernah dengar cerita dari mereka, Bu? Nah, ini sebenarnya banyak juga sih mahasiswa arsitektur desainnya sih, harusnya dari mereka sih. Kalau saya udah pernah ditanya nih lalu banget. Udah lupa Ya mereka, jawabannya ya kalau Bu Rahma ya. benar-benar. Teman-teman boleh Teman-teman dari teman-teman dari prodi desain khususnya ya. desain dan ada Silahkan. yang kelas arsitektur juga kan ya kita. Oh betul. Ya silahkan. Jalan akhir tuh oke, kan. jalan akhir mentok nggak tahu milihnya apa. Oke. Berat juga ya jalan akhirnya ada arsitektur yang menantang ya, Bu ya. Nah, kenapa pertanyaan ini saya tanya? Karena pertanyaan ini juga yang saya sering tanya ke teman-teman saya yang di arsitektur. Satu, kuliahnya juga susah, kemudian kerjanya juga nanti proses panjang banget dengan hal-hal lainnya gitu ya. Oh, ada yang ikut kayak Ayah juga nih, menarik ya. Tapi dari beberapa pertanyaan itu saya nanya kayak lebih kayak teman-teman saya ada 10 orangan ya, dan bisa jadi itu sifatnya subjektif gitu. Saya mohon maaf sebelumnya. Nah, tapi yang menarik yang coba saya lihat pahami dari jawabannya adalah ternyata ada beberapa dari mereka yang responnya itu basicnya adalah saya ingin berkontribusi dan ibaratnya mengkritik. Jadi punya aspirasi, punya dorongan untuk mengubah. Nah, kenapa itu yang coba saya garis bawahi? Karena ternyata dari proses orang membuat desain, orang berharap desainnya seperti A, seperti B, itu kan ada proses di mana suatu bangunan terbentuk dari proses analisa kebutuhan. Oh, karena ternyata daerahnya itu ada di Grogol yang padat banget, maka gedungnya pasti akan ke atas. Tapi kalau untuk daerah Cisauk, pinggiran-pinggiran BSD ke sana, oh daerah masih luas, harga tanahnya nggak terlalu mahal, maka ke samping. Jadi ternyata kita buat memilih kita mau jurusan arsitektur itu ngaruh banget ke the way of kita thinkingnya di proses ngerjainnya. Kalau background kita adalah tadi ngikutin ayang, ngikutin apa segala macam, berbeda sama orang yang perkembangan tren, Mas. Saya mau mengikuti perkembangan tren yang ada dan saya mau menciptakan karya yang, nah, kenapa saya ini tanyakan ini? Karena sesuai dengan topik kita hari ini, bagaimana consumer behavior mempengaruhi desain fasilitas komersil. Jangan-jangan bukan pengaruh konsumennya terhadap desain, tapi ada ego pribadi dari kita yang nggak tuntas. Nah, jadi karena ada faktor di mana waktu kecil mainan-mainan saya itu tadi dihancurin sama orang tua misalkan, itu tuh ada dorongan untuk saya membuktikan saya siap jadi arsitektur. Meskipun saya nggak bisa. Satu, arsitektur kan butuh logical thinking, hitung-hitungan. Kalau orang arsitektur ternyata skillnya adalah skill reasoning, skill bahasa, nggak nyambung dong. Nah, kenapa? Karena jadinya membuat arsitektur dari sisi ini bagus karena ini bagus karena ini. Pas udah jadi dibawa ke kontraktor, nggak ada yang nyambung. Karena kan urutan dari arsitektur bukan soal ngedesainnya kan, tapi bagaimana menghubungkan antara kontraktornya di lapangannya, kemudian pas udah jadi dikonfirmasi, dilihat lagi dari blueprintnya. Nah ternyata background masa lalu kita itu ngaruh banget ke proses pembuatan ini. Sehingga itu akan nyambung ke pertanyaan saya berikutnya. Emosi apa yang ingin ditaruh di dalam setiap karya? Ini nggak akan ada banyak yang bisa jawab. Karena beberapa teman saya yang saya tanya juga nggak bisa jawab. Maksudnya emosi apa, Her? Nah, menarik ya, nggak bisa jawab kenapa. Saya cari tahu lagi dong, gitu. Karena emang saya demen ngobrol. Ternyata pas saya gali lebih lanjut, baru dapat jawabannya. Emosi apa yang mau ditampilkan? Itu panjang banget ngobrolnya. Ternyata titik saya bisa menemukan itu ketika mereka bisa bercerita bahwa karya mereka ternyata dipamerkan oleh konsumen ke orang lain dan diceritakan betapa senangnya. Itu emosi yang mau mereka dapetin dari karya. Yang artinya adalah mereka itu pengen orang yang menempati atau menikmati ini itu tuh feeling bahagia ternyata. Gitu. Jadi feeling enjoy sama karya mereka gitu. Nah, tapi ketika kita fokusnya bukan pada emosi apa yang mau kita taruh di karya, kita mikir adalah fisik. Ibu Rahma sama Ibu Melani mau jenis kayak apa? Kebutuhannya apa? Saya desainkan. Saya gabungkan dengan teori-teori yang ada, saya gabungkan dengan analisa arsitektur ruangnya, tata letak kotanya gimana segala macam, seperti ini ya. Pas dipakai sama warga, sama masyarakat, nggak ada yang pakai.
Ada yang pernah lihat ini enggak? Taman Katelia di deket pinggiran perempatan ini lampu merahnya antara Harapan Kita, Grogol, TA. Ini tuh ada Taman Katelia di situ. Nah, kalau datang ke situ itu sepi banget. Bu Rahma pernah Ibu ya? Lewat saja, tapi tidak Oh, mampir. oke Bu. Nah, ini pertanyaan menarik. Bu, Nah, apa yang ngebuat Ibu nggak mampir Bu? ya karena Kalau ada boleh tahu Bu. kepentingan tujuan yang beda sih, sehingga nggak sempat, memang tujuan utama bukan ke situ, jadi memang melalui aja. Oke, melalui aja Bu. Nah, pertanyaan kedua Bu. Ibu sering melewatinya Bu? Tidak, karena trayek sehari-hari bukan ke sana. Oke, bukan ke sana ya. Nah, Betul. pertanyaan ketiga selanjutnya menarik nih, adakah? Bu, pas udah ngeliat itu, pernah nggak kepikiran, ini tempat apaan sih gitu? Oh pasti, setiap tempat publik yang menarik ya, pasti pengen ke sana sih. Pengen kepo, pengen tahu gitu. Nah, Tapi belum ya, tentu akhirnya mampir gitu. oke, akhirnya belum mampir ya Bu, bener banget. Nah, menarik karena dari analisa beberapa orang-orang juga dan coba saya datang, karena kerjaan saya itu beberapa adalah sebagai mystery shopper. Mystery shopper tuh kerjaan adalah datang kemudian menjadi konsumen. Terus kita mikirin kenapa dibuat kayak gini sisi konsumen dan juga mikirin dari sisi pembuatnya. Jadi kami datang, saya coba datang, itu memang secara posisi itu tuh ada di siku, ada di hook. Orang mau parkir itu udah keburu kelewatan, kemudian pas dia sudah masuk ke dalam pintu tol, itu kan nggak ada masuk lagi ke dalam taman karena bukan aturannya. Nah, tapi juga nggak ada aspek-aspek yang menunjukkan bahwa ini adalah taman ketika sudah nikuk. Nah, sedangkan mobil-mobil ini kan jalan, taman katelnya tulisannya adalah datar, kalau nggak salah agak miring dikit. Orang juga ngeliat cuma sebentar. Nah, ini kan akhirnya masuk bukan hanya dari sisi desain, dari sisi marketingnya. Oh, ternyata peruntukan taman ini apa? Apakah memang untuk secara umum aja? Apakah untuk hunian di kita sana? Atau apa nih? Atau memang hanya untuk mengisi ruang terbuka hijau yang karena faktor lainnya itu yang sebelum saya tahu sampai saat ini gitu. Jadi proses itu akan kelihatan bagaimana ngebangun emosi situnya. Tapi berbeda sama taman-taman yang ada di daerah-daerah kayak Kelapa Gading kan ada tuh taman-tamannya gitu. Kemudian nanti ada daerah taman-taman yang bukan taman ya, di Jalan Kalimalang itu kalau nggak salah arah Bekasi di bawah tolnya itu dijadiin tempat nanam sayuran. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah lewat sana, itu tuh tempat-tempat ruang terbukanya dijadiin menanam sayuran. Di Kuningan di bawah jembatan layangnya dijadiin tempat main skateboard, nongkrong dan lain-lainnya gitu. Jadi ternyata proses emosi itu akan ngaruh banget ke karyanya. Jadi ada aspek subjektivitas dari individunya dalam membuat sebuah karya ini gitu. Dan nanti akan ketemu sama emosi dari orang yang menerima dari karya ini. Nah, di situ proses perdebatan antara kedua ini nih yang terjadi. Nah, itu. Jadi nanti prosesnya akan nyambung ke apa sih yang orang akan pikiran ketika melihat gambar ini. Itu akan ngaruh banget sama pertanyaan berikutnya. Apa yang dirasakan dari melihat ruangan ini? Jadi sebenarnya proses yang perlu digali di aspek konsumen, terutama kalau di bidang nanti arsitektur adalah sebenarnya mereka bukan maunya A, tapi jangan-jangan mereka itu maunya B, cuman yang terlihat itu A-nya. Contoh misalkan, kalau dalam kasus model kayak gini, kita bisa lihat ya, ruangan jenis kayak gini siapa sih nggak mau? Ada nggak yang di rumahnya sekarang punya jenis ruangan modelnya kayak gini? Nah, saya pengen tahu deh. Oh, Bu Melani ini enggak gelengnya cepet ya Bu ya. Bu Melani kalau boleh tahu Bu. Nggak ada. Enggak Bu ya. Tapi Belum, ketika belum, Ibu belum. lihat, Ibu kan backgroundnya juga dari desain Bu ya. Ya, Pengen nggak Bu? cantik ya, putih, coklat, abu gitu ya Wah, warnanya. menarik nih, sorry ini ahlinya Ibu nih. Dari warnanya permainan gradasi. Bu, memang dari warna-warna ini putih coklat ini tuh akan ngaruh apa sih Bu ke Ibu ya ketika ada di sini Bu? Kesannya clean aja gitu, jadi nggak pengen kotor, bersihin terus gitu, karena pengen ngejaga clean-nya itu. Oke, nah kalau misalkan ternyata saya jadi anak Ibu nih Bu ya, saya naruh barang-barang tidak pada tempatnya, akhirnya mengganggu posisi vas yang ada di sini Bu. Respon Ibu apa Bu? Stres kayaknya. Oke, stres Bu, maksudnya stres gimana Bu? Ya jadinya kan awalnya ingin tetap clean gitu, jadinya nggak clean gitu ya. Oh, jadi awalnya Karena mau makin terlalu kontras ketika di situ ada hal yang berantakan gitu ya di situ, sementara yang lainnya clean gitu. Jadi agak terlihat, oh kayaknya nggak cocok dengan awal yang saya bayangkan gitu. Nah, menarik Bu. Thank you banget Bu. Kita berikan 2 jentik jari buat Bu Melani. Oke, itu adalah satu bentuk apresiasi di dunia digital.
Nanti bisa 2 kali jentik jari, 3 kali hentakan kaki gitu ya. Gitu. Thank you Bu Melani. Nah, bener banget teman-teman ya gitu. Jadi sebenarnya kita di orang psikologi ketika kita melihat dari sisi desain, kita tuh mencoba menggali dulu apa maunya. Karena beberapa teman saya yang mau bangun rumah itu minta tolong dulu ke saya. Her, coba gali dulu dong gitu. Karena dia mau minta bantuan untuk supaya rumah yang mau dia bangun itu tuh bukan berdasarkan ego dan pencarian Instagram. Menarik ya. Jadi ternyata dia minta bantuan saya supaya saya menscrutinize dulu. Kemudian pas kita mau ngeliat rumah, developer dan lain-lainnya, itu tuh jadinya saya ngebantu menerjemahkannya. Oh maksudnya ini. Nah kenapa saya ngambil contoh ini? Karena beberapa case yang saya temani, itu tuh ada yang memang hobinya ada ngundang teman-temannya ke rumah. Itu berbeda sama orang yang individualis. Nah, orang yang mungkin nanti fokusnya adalah punya waktu sendiri, kemudian individualis di sini bukan berarti negatif ya, kayak sendirimu, enggak. Individualis ini sifatnya independen sendiri, kemudian mungkin butuh space, ruang khusus gitu ya. Jadi bukan negatif, saya mau garis bawahi. Akan berbeda sama orang yang demen datang. Bener banget Bu Melani, saya setuju. Kenapa saya gambar-gambar ini? Karena saya demen yang clean juga rapi. Kalau ada orang tamu datang kayak sini, berarti kan mereka akan mengakses dari berbagai sisi, menaruh barang-barang yang nggak tahu tempatnya di mana. Itu akan sangat mendistraksi banget, Bu. Teman-teman semua ya gitu ya. Sehingga karakter pribadi orang ngaruh juga ke proses di dalam ruangan atau nanti mode ruangannya. Kalau saya nggak salah juga, beberapa model ada yang memang, oh karena dia demen berinteraksi, maka dibangunnya adalah atapnya itu bukan yang miring ya Bapak Ibu semua ya teman-teman ya. Kalau nggak salah yang ada ductnya. Kenapa? Karena di atasnya suka dibikin buat barbecue dan ngobrol bareng. Karena mereka keluarga besar, keluarga Batak, kemudian keluarga Sunda yang sering ngumpul. Ternyata rumahnya sempit. Kalau di bawah repot dan mengganggu. Menarik ya. Jadi karena dia punya space khusus di rumahnya supaya nggak terganggu. Setiap ada tamu yang datang diarahin ke atas. Oleh karena itu proses dia diskusi sama arsitektur pas saya dengerin menarik. Bagaimana caranya ngebuat tangga ini langsung akses ke lantai 3. Jadi ke lantai 2 itu cuma spot buat mampirnya bentar doang, kemudian di area yang ketiga. Bisa nggak masuk dari dalam? Bisa. Tapi akan sangat difilter siapa aja bisa masuk. Nah kayak gitu ternyata. Jadi proses akhirnya ternyata background-nya dia ada sering ngumpul. Atau dia juga cerita, sebenarnya saya nggak sering ngumpul Mas Her, nggak suka gitu. Tapi karena tuntutan dari generasinya, orang tuanya banyak, sering ngumpul segala macam. Dan ternyata orang tuanya tinggal sama dia. Nah itu alasannya teman-teman. Jadi alasan kenapa sering ngumpul karena beyond dari itu adalah karena orang tua tinggal sama dia. Jadinya ngaruh banget tuh ke proses desain rumahnya segala macamnya. Dan ternyata ngaruh juga ke proses penggunaan struktur batanya. Tadinya struktur batanya pakai yang cuma satu layer yang suka diomelin sama tetangga karena kalau ngerenov nanti harus berisik dan lain-lainnya. Dia tambahin tuh peredam. Karena keluarganya keluarga Batak. Jadi kalau ketawa tuh strukturnya minta ampun, itu ganggu kiri kanan. Gitu. Jadi itu juga diusulkan juga tuh ke yang ngedesainnya juga, kemudian dipastikan ke mandornya juga gitu. Itu ngaruh banget. Nah, dari cerita yang cukup panjang tadi, saya mau coba ngerangkum seperti ini dari sisi psikologi. Ternyata kalau kita semua teman-teman yang mungkin di sini background-nya mungkin memang di dunia arsitek dan yang enggak, coba deh pakai konsep ini. Karena ini kepake di semua industri dan pekerjaan. Singkatnya kayak gini. Ini adalah cara kerja otak yang akhirnya menghasilkan sebuah tindakan. Sederhananya itu. Udah. Nggak perlu diperhatiin kotak-kotak kecil ini karena teman-teman baca pasti nanti lupa dalam hitungan 3 menit. Jadi nggak usah dipusingin. Yang penting tahu konsepnya aja. Gitu. Intinya adalah otak bekerja itu tuh karena ada sebuah stimulus. Nah, udah itu aja intinya. Nah, stimulus ini bisa dari stimulus yang dirasakan langsung. Yang kedua adalah stimulus yang diobservasi dan didengar. Jadi contoh misalkan, saya nggak pernah tuh datang ke rumah orang-orang di Depok yang rumahnya itu terintegrasi sama model permakultur. Pernah ada yang denger ya? Jadi rumah-rumahnya itu bisa menghasilkan namanya apa ya Bapak Ibu ya? Saya lupa Ibu Melani atau Bu Rahma yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Self-sufficient. Oke, self-sufficient itu ya Bu ya, house ya Bu ya. Nah, bagaimana solar panelnya, bagaimana alatnya bisa nyiram mandiri dan lain-lainnya hingga akhirnya dapurnya itu langsung bisa terakses ke tempat-tempat sayuran. Nah, itu kan saya nggak bisa bercerita karena saya nggak punya pengalaman, tapi saya dengar. Dan sekarang saya bisa cerita ke teman-teman bahwa ternyata, nah
Proses itu ngaruh. Itu ada yang kedua. Tapi kalau saya sudah datang dan langsung melihat sharing yang sekarang saya bisa lakukan, saya bisa lebih deep. Nah itu, jadi proses stimulus otak tuh ngaruh banget di dua hal ini. Kenapa ini mau saya ceritakan? Karena ini juga nanti akan mempengaruhi orang yang akan teman-teman ajak untuk ditanya atau menjadi penerima manfaat atau menjadi konsumen dari produk yang teman-teman hasilkan. Mau itu desain interior, mau nanti itu arsitektur building, tata letak kota, itu dipengaruhi sama dua hal ini. Nanti akan masuk ke memori jangka pendek. Kalau memori jangka pendek mereka kebanyakan, apa yang teman-teman omongin, mereka lupa. Itu. Terus mereka akan datang lagi sama teman-teman dan mempertanyakan, terakhir ngomongin apa ya? Nah, emosi muncul di teman-teman. Kan saya udah bilang, nah berantem dah nih. Gitu. Fokus bukan pada konten, fokus pada emosi. Nah, nggak ketemu. Atau mereka inget tapi nggak banyak. Nah, ngaruh juga tuh. Terus, pas berdinamika dengan mereka, ada proses ini nih, namanya cognitive process. Nggak perlu dibaca detailnya karena memang susah. Intinya adalah proses mereka berpikir itu dipengaruhi sama faktor eksternal ini. Nah, ini nih, gitu. Ini yang kadang-kadang mungkin nanti teman-teman akan ketemu sama klien-kliennya ke depannya yang menyamaratakan antara kontraktor sama arsitektur. Saya sering banget tuh ya, Her, punya teman arsitektur nggak gitu? Tahu-taunya pas saya kasih rekomendasi dan dia ngeliat harganya, dia teriak, itu mahal banget Her, bahan bangunannya mana? Wah saya ketawa aja tuh gitu. Oh berarti butuhnya kontraktor dong. Ya udah, saya kasihnya sejasa. Daripada saya repot ngasih teman-teman saya kasih aja sejasa. Sejasa kan tinggal ngajuin bahannya, ukurannya berapa, nanti dibuatin proposalnya. Udah tuh selesai tuh. Ternyata nggak banyak orang tahu bedanya arsitektur dan kontraktor. Tapi ada beberapa arsitektur yang memang punya teman kontraktor, jadi mereka kerjasama. Tapi kontraktor kan juga punya mandor-mandor ya, berbeda. Nah, ada orang yang menganggap arsitektur itu sama dengan mandor, jadi dia harus ada di lapangan. Waduh, kebayang nggak Bapak Ibu ya? Kuliah udah susah-susah, harus ada di onsite setiap hari dan ngajak ngobrol si pemilik rumahnya. Ini gimana nih? Kok tanahnya di sini? Itu bukan urusan arsitektur, gitu ya. Nah, proses ini yang sangat harus diyakinkan dan diperjelas kepada mereka karena konsumen Indonesia belum sepaham itu. Bahkan mereka-mereka yang mungkin udah punya uang, udah paham segala macam. Zaman dulu kan orang mikirnya kontraktor ya. Bahkan sekarang kontraktor punya skill desain. Dipaksakan punya skill desain ya gitu. Mau Bu Rahma senyumnya kelihatan nih Bu. Berarti bener ya Bu ya? Saya nggak salah ya Bu ya? Ya, beberapa dikasih contoh ke mahasiswa seperti itu sih. Artinya saya Oke, juga sebenarnya memberi semangat juga kepada yang bukan background juga bahwa kesempatan itu mungkin bisa jadi ada karena realitanya sekarang ada gitu loh. bener Bu ya. Kayaknya kalau dulu itu cuma dikit ya Bu yang kayak gitu ya. Sekarang tiba-tiba karena perkembangan teknologi semua jadi banyak kesana ya Bu ya. Menyamaratakan itu ya Bu ya. Itu tuh sama kayak ibaratnya kami orang desain bikin logo. Kok logo kayak gini mahal banget? Ya bukan masalah itu, nyatanya proses pembuatan logonya itu tuh panjang. Nah itu yang mereka mungkin nggak paham. Nah kenapa? Karena di proses kerja otak manusia, mereka itu menggabungkan ini nih Bapak Ibu. Ini semua. Ada budaya, ada motif, ada memori, ada proses learning, emosi, dan lainnya. Ngaruh banget. Hingga akhirnya nanti akan menjadi sebuah action ataupun perilaku yang adalah proses diskusi dengan konsumen, rekomendasi seperti apa kayak gitu. Nah, pertanyaan Mas, gimana kalau saya mau tahu? Kan pasti teman-teman sini butuh tips dong. Jangan cuma teori dan konsep aja gitu ya. Dan juga pengalaman gitu. Tapi butuh apa nih konkretnya gitu. Ternyata teman-teman perlu memahami ini nih. Sebenarnya apa sih yang mereka dengar, pikirkan, rasakan, lakukan, dan katakan dalam keseharian mereka itu ngaruh. Orang yang memang nggak pernah di rumahnya itu cuma buat malam dan pagi, dan biasanya itu ada orang-orang yang kerja di Jakarta ya, mayoritas, akan berbeda kebutuhannya sama mereka yang kerjanya di daerah rumahnya juga. Itu berbeda. Berarti kan tingkat aksesibilitasnya, desain rumahnya itu akan ngaruh banget ke semuanya. Nah, bagaimana cara ngedefine-nya adalah bukan cuma soal apa yang mereka inginkan, tapi sebenarnya mereka mau ngerasain apa sih di rumah itu. Itu akan berbeda ternyata. Contoh misalkan, saya nggak tahu ya teman-teman semua sini sering dengar nggak kalau misalkan orang-orang Tangerang itu tuh nggak apa-apa beli rumah di Tangerang, kerja di Jakarta. Karena Sabtu Minggu itu tuh nyaman banget di Tangerang. Jadi nggak apa-apa Senin sampai Jumat saya naik kereta susah-susah itu nggak apa-apa gitu, tapi minimal saya Sabtu Minggu tuh nyaman. Nah, berarti kan aspek Sabtu Minggu nyaman ini ngaruh banget. Nah, bagaimana mendefine dan menurunkan aspek itu ke sebuah bentuk bangunan dan tata letaknya. Berarti kan perumahan-perumahan itu
harus bisa mendesain bagaimana prosesnya itu adalah 1 minggu ada kegiatan. Nah, oleh karena itu ternyata sekarang beberapa perumahan bikin community space. Jadi dasar proses pembuatan community space, tempat-tempat terbuka itu tuh bukan karena ikut-ikutan atau nambahin aja buat gimmick nanti para pembeli gitu. Enggak, tapi ada basic thinking way dari si konsumennya. Itu yang kami cek biasanya gitu. Nanti kami biasanya menggunakan metode yang namanya design thinking buat ngeriset itu semua. Itu kan yang biasa dipakai teman-teman arsitektur juga ya. Bahkan konsep berpikir itu yang di dunia arsitektur itu diadaptasi sama orang IT, sama kami di dunia psikologi. Jadi menarik, skillnya teman-teman arsitektur itu dipakai di berbagai industri berbeda. Nah, sekarang hari ini saya mau cerita bagaimana multidisiplin di luar bisa teman-teman pakai untuk memperkuat message dari sebuah arsitektur ya gitu. Nah, singkatnya saya mau kasih contoh ini. Ada yang tahu kepanjangan dari Mi? Yang pakai handphone Mi, masa nggak tahu nih kepanjangan apa? Gawat berarti. Ada yang tahu? Atau ada yang pakai? Ada yang pakai Xiaomi? Ada yang fans Xiaomi? Nah, Aku teman-teman. Oh, Redmi. Oke, Redmi bukan, kakak, bukan. Xiaomi. Oke. Siapa? Xiaomi bukan, Pak. Oke, bukan. Itu bukan kepanjangan. Itu brandnya Xiaomi. Mi-nya apa? Ayo. Indomie. Wah, Indomie ini Tapi efek juga sarapan Xiaomi. nih, lapar nih. Oke. Saya tebak pasti nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena menarik. Mi itu kepanjangan dari mobile internet. Nah, maksudnya apa? Sekarang berasa aneh nggak sih Xiaomi bisa menjual barang-barang selain handphone? Ya, ada nanti jual setrika, ada jual korden, ada yang jual korden, ada jual korek kuping, ada jual payung, itu banyak banget. Kenapa? Karena Xiaomi ternyata fokusnya itu adalah ingin membangun teknologi di kehidupan manusianya dan di rumah. Bahkan ke depannya nanti itu Xiaomi itu mau bikin sebuah kulkas yang kalau nanti barang-barangnya habis, dia bisa pesan sendiri. Jadi kalau kita naruh susu, susunya habis, dia akan ngukur timbangan beratnya turun, kemudian dia akan nelpon ke tukang susunya, datang nunggu susu. Mereka sudah mikirin dari sampai sana. Karena tujuannya adalah bukan ngebangun fiturnya, tapi ada ekosistemnya. Nah, ternyata pergerakan dari Xiaomi ini itu bukan sekedar mereka masuk ke Indonesia pengen jualan handphone. Ternyata handphone itu adalah medianya. Nantinya supaya kalau mereka ngebangun ekosistem, aplikasi sudah ada. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang aplikasi Xiaomi beda-beda. Ada yang Bebird, ada yang apa. Tapi ke depannya akan integrasi. Nah, kenapa saya ngambil contoh ini? Karena kalau dikontekskan dalam sisi arsitektur, desain, dan lainnya adalah bagaimana arsitektur menghidupkan perilaku manusianya dan bagaimana perilaku manusia menghidupkan arsitekturnya. Jadi ketika ngebangun sebuah tempat, sebuah space, bagaimana sih ruang keluarga ini bisa hidup? Oh, bagaimana sih proses sebuah taman ini bisa keluarnya gitu. Meskipun itu bukan kerjaan kita, tapi kalau kita bisa mikirin itu dan menuangkan dalam si bentuk nyatanya, itu akan jadi value edit. Jadi kata kunci saya adalah bagaimana mengajak teman-teman semua punya value edit. Jadi teman-teman mencuri skillnya orang marketing. Nah, nanti saya kasih tahu tipsnya. Bagaimana menggunakan skill marketing di-combine dengan proses desain. Itu ada. Dan itu gampang banget gitu. Nah, ada yang pernah ke sini? Nah, ini nih, M-Block. Pernah ya, Bu ya? Bu, pas datang ke sini, Pameran di sana. rasanya gimana, Bu? Pameran, Bu? Iya, mahasiswa arsitektur pernah pameran di sana. Oke, pameran apa, Bu? Pameran karya mahasiswa. Oh, semua karya-karyanya, Bu ya? Ibu masuk ke dalam salah satu outlet nggak, Bu? Yang ada Masuk. ayam, ada kopi. Ambience-nya gimana, Bu? Ambience-nya gimana, Bu? Ambience-nya Dari sisi kolonial pengalaman ya. Ibu ya? Kolonial terus, Bu? Kolonial, vintage, terus dari interior, furniture, sampai mungkin menu-menunya ya. Oke, menu-menunya sampai vintage juga, Bu ya? Ya, autentik gitulah. Mungkin karena yang saya datangi tidak semuanya ya, saya nggak tahu yang lain, tapi yang pas saya datangi kayak gitu. Oke. Nah, Bu, ngelihat nggak, Bu, dinding-dindingnya mereka, Bu? Diapain, Bu? Dindingnya, wow. Nah, itu, Bu. Apa ya? Kalau pas kafe yang saya datangi, ini sih banyak frame foto mungkin kalau waktu itu ya. Tapi nggak spesial dia desainnya gimana, desain. Lupa. Oke, nggak apa, Bu. Nah, teman-teman yang belum tahu, coba datang ke sana dan pegang dinding-dindingnya. Itu tuh mereka tetap mempertahankan dinding yang bata-batanya itu udah hancur, kemudian ditambahkan aja, bahkan bata merahnya diperlihatkan.
Jadi ada beberapa spot yang memang batanya itu diperlihatkan dan dihancurkan secara paksa di momen sekarang. Tapi ada beberapa spot yang memang itu udah rusak dari lama, kan kelihatan ya beda teksturnya. Kemudian kelihatan dari jauh juga beda warnanya. Ada yang cerah, ada yang udah tua. Itu mereka pertahankan karena untuk diintegrasikan sama ceritanya Bu Rahma tadi, kolonial. Karena nggak semua bangunan di sini itu rusak, udah lama ditinggal. Dibuat supaya ada estetiknya sehingga menghidupkan kolonialnya. Karena kalau semuanya efeknya kolonial tapi ada satu bangunan yang kayak ini cukup bagus kok, kan rasanya beda, integrasinya nggak ada. Dan ternyata M Block ini sekarang diperbesar, bukan hanya tempat pameran seperti ini dan kedai-kedai makanan, tapi jadi tempat ngejual barang-barang lokal. Ada yang tahu? Pasar market lokal di sini. Bu Melani pernah Ibu ya? Pernah lihat Ibu? Tahu Bu? Nah, itu. Jadi sekarang M Block dia ngejual barang-barang UMKM lokal. Karena fokusnya mereka adalah selain aktivasi tempat-tempat yang sudah mati dan nggak kepakai, mereka mau membuat sebuah range market atau sebuah market yang isinya ada barang-barang lokal. Yang ngebangun siapa? Yang ngebangun ada geng-gengnya Angga Dwi Mas Sasongko, orang-orang film tuh. Nah, disitulah desain ketemu dengan seni, ketemu dengan bisnis. Dimarketingkan, diviralkan. Nah, nyambung tuh semua tuh. Itu contoh M Block. Ada yang tahu ini? Nah, ini posisinya di Juanda, di dekat Pasar Baru. Ini Filateli. Sama nih gengnya. Mereka juga. Ini ada gedung pos tua. Nah, gedung pos tua ini sempat digunakan untuk co-working space. Namanya Co-Hive. Co-Hive bangkrut, dicari potensinya apa? Dibangunlah sama kayak M Block. Tempat-tempat berkreasi, berco-creation. Anak-anak muda. Sebelahnya ada Filosofi Kopi. Nah, nyambung tuh. Filosofi Kopi, tempat jadul, kemudian di dalamnya anak muda. Ngejual apa? Ngejual makanan-makanan yang unik. Bahkan saking uniknya ada satu kedai jualan nastar. Menarik ya? Jualan nastar. Padahal kan nastar unggul itu biasanya di hari raya tertentu. Terutama umat muslim. Gitu. Tapi kok berani jualan nastar? Padahal orang yang jualan nastar aja nggak berani jualan di momen nggak nastar. Gitu ya. Ternyata mereka udah mikir dari sisi marketingnya, dan nastarnya bentuknya bukan nastar Bapak Ibu, teman-teman semua. Bentuknya nanas. Jadi kue nanas. Nah, jadi bukan soal tempatnya aja, arsitekturnya. Jadi ternyata kalau saya tanya ke teman saya, kok beberapa tempat ada yang diginiin ya? Oh ternyata sekarang itu karena ekonomi semakin gonjang-ganjing berubah segala macam, yang dipakai dari sisi kreativitas. Jadi bukan build dari nol, tapi bagaimana memanfaatkannya sudah ada dan bagaimana desain itu bermain di sana. Oh menarik juga, ternyata mulai bergeser, saya baru tahu tuh ke sana. Oleh karena itu beberapa bangunan mulai diaktifasi. Seperti itu ternyata. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa belajar nih bahwa ketika ada bangunan kayak gini, teman-teman bisa cari tahu kenapa sih dibangun kayak gini. Bukan ngelihat hanya kerennya aja. Wih keren ya, bagus ya, ternyata ada kedai-kedai ini. Tapi integrasi antar tiap makanan, outlet itu ngaruh banget di sana. Gitu. Nah, kenapa? Karena ini jawabannya. Pola perilaku masyarakat berubah. Gitu, bertransformasi. Nah, ini satu gambar sederhana saya kutip dari mentor saya namanya Mas Jalal. Dia bergerak di bidang corporate social responsibility. Nah, yang mau saya ceritakan di sini adalah seperti ini teman-teman. Biar teman-teman langsung kebayang message utamanya yang bisa dipakai apa. Yang kita lihat dalam keseharian itu teknologinya. Bener nggak? Instagram, Facebook, WA gitu. Perkembangan teknologinya. Teknologi 4.1 sampai 4.0 dan nanti mungkin akan ada nih yang 5.0. Kita ngelihat itunya. Ternyata teknologi ini dipengaruhi sama industri. Bergeraknya mau kemana? Industri bergerak karena ada faktor ekonomi. Ternyata beyond dari itu, ekonomi itu dasarnya dari society. Nah, yang mau saya rangkum di sini adalah sederhana, bahwa proses bagaimana kita mengkonklusikan sebuah insight seseorang itu tuh dipengaruhi karena faktor society mau gerak kemana. Dan ternyata society yang model ke sekarang itu adalah fokus pada harmoni, guyup, ngebentuk sebuah kolaborasi. Nah, jadi beberapa orang terbuka ternyata goalnya itu diciptakan untuk kolaborasi. Munculnya co-working space itu tuh bukan karena ngetrend, bukan karena peluang bisnis, tapi ternyata society-nya mau gerak ke sana. Tapi selama ini kita tuh ngelihat ini semua itu satu persatu. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Nggak pernah ada yang ngegabungin kayak gini. Nah, setelah dianalisa dari sisi social impact, ternyata ketika digabungin dan dilihat perkembangannya, by riset dan by data juga,
Dengan teman-teman memahami society mau bergerak kemana, terutama society 5.0, itu ngaruh ke cara kerja kita. Di psikologi, di desain, di marketing, itu berbeda semua. Nah, pertanyaan adalah bagaimana teman-teman memahami society 5.0 dan seterusnya terhadap arsitektur, desain interior, dan berbagai bidang lainnya. Itu yang jadi PR buat teman-teman, mungkin bisa jawab sekarang. Pikirkan gitu, kemudian nanti coba direfleksikan terus. Bener nggak ya gitu, seperti itu. Nah, itu yang ngebuat kalau teman-teman lihat sekarang, sempet ya ngeliat ada ini iklan ini, kok kopi sama tolak angin, kok kopi sama kecap, aneh nggak? Aneh. Tapi aneh nggak kerjasama antara orang-orang arsitektur sama orang marketing sama orang desain bikin post blog? Nggak aneh kok gitu. Jadi ternyata sekarang itu banyak kolaborasi yang lintas sektor gitu ya. Ada yang tahu iklan ini? Nah, ada yang tahu nih iklannya apa? Ini gabungan antara Garuda, Westin, sama United Bike. Aneh nggak? Aneh. Tapi secara jernih nyambung. Nah, berarti kalau teman-teman sekarang dengar sharing saya adalah bagaimana kita orang-orang desain, orang-orang arsitektur, bukan hanya menawarkan arsitekturnya. Tapi ketika kita menghidupkan tempat ini, menghidupkan desain ini, ternyata ada interaksi antara desain ruangan yang sempit ini dengan proses interior desainnya adalah menggunakan apa, Bapak Ibu, saya lupa ya, mohon maaf kalau salah, yang kalau di dinding itu suka ada ini, Bu, apa kayak apa ya, kayak dak gitu, Bu, namanya? Ambalan. Ya, ambalan gitu ya, itu suka buat naruh barang-barang ya, Bu ya. Nah, itu kan banyak dijual ya, harganya kalau nggak satu papannya 16.000 tuh di S1R, kunciannya sekitar nanti ada 5.000 tuh, detail tuh ya gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang bangunnya sudah pakai batu bata. Karena mereka mau mengakali space yang kecil, supaya nggak pakai lemari. Nah, itu ngaruh tuh. Karena rumah-rumahnya kecil, maka mereka nggak beli dipan. Mereka nggak beli dipan, nggak beli kasur. Mereka bangun dari ini, bata-bata putih. Dibikin, disemen, masukin kasur gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi sebenarnya proses kita berkolaborasi itu ngaruh banget ke bagaimana cara kita mendesain sebuah service ataupun produk. Atau ada yang tahu ini? Ini kopi, kemudian dikolaborasikan sama perguruan tinggi, kemudian menghasilkan sebuah riset. Bagaimana kopi ini tidak menjadi sampah. Akhirnya kopi ini dibungkus sama rumput laut. Jadi rumput laut dibikin jadi packaging, kemudian kopinya diaduk, rumput lautnya manis jadi gula, kemudian kopinya lebur. Bisa diminum. Gitu. Nah, terus terakhir, ini adalah IKEA versus Asus ROG. Nah, ini nih. Gitu ya. Ini menarik nih. Bagaimana barang-barangnya pendukung IKEA tapi didukung sama barang-barang komputer. Jadi kayak gini. Ini yang ngebuat beberapa teman saya di dunia desain interior yang nanya, Her, kenapa ya sekarang kita ngobrol-ngobrol santai gitu? Masa udah di hire mahal-mahal, terus tugas saya adalah ngobrol sama petugas IKEA. Jadi beberapa teman saya yang desain interior disuruh ke IKEA, Bapak Ibu. Terus dikasih tahu fotonya, saya mau yang kayak gini gitu. Cocokin sama rumah saya gitu. Itu kan kayak, Her, kenapa ya gue kuliah mahal-mahal? Jadi beberapa teman tuh diskusi, kita suka cair gitu lah, ngomong antar multidisiplin. Kenapa ya gitu? Nah, ternyata kalau dari sisi saya orang di psikologi dan marketing, kita ngeliat ada sisi kemudahan. Ternyata IKEA itu menawarkan sisi kemudahan yang selama ini selalu barang-barang itu adalah barang-barang mebel, itu adalah barang-barang mahal yang hanya bisa diakses sama orang-orang atas, orang tua. Tapi karena dia melihat banyak orang-orang kaya baru ataupun masyarakat-masyarakat kayak saya masih muda atau Bapak Ibu semua di sini, dia melihat pasar ini. Makanya dibuatlah model IKEA, bisa ngerangkai barangnya sendiri. Nanti teman-teman lihat deh, di film-film IKEA ada banyak reviewnya. Kita bisa ngerajut sendiri, ngebuat sendiri. Itu ada experience. Nah, ternyata orang-orang yang tadi nge-request ke teman-teman desain interior itu karena merasakan experience berkali-kali. Mengeluarkan pendapat soal, ya udah kamu tanya aja deh ke orang IKEA gimana. Satuin sama rumah saya. Kalau teman-teman mau lihat experience IKEA, download aplikasi IKEA. Namanya IKEA Place atau IKEA apa deh. Ada yang pernah nggak? Ada yang punya nggak IKEA itu? Jadi teman-teman akan pakai teknologi artificial intelligence gitu, foto ruangannya, taruh barangnya. Kesannya ada gitu. Atau ada juga sekarang perkembangannya ada cloud kitchen. Nah, ini teman-teman gitu. Jadi arsitektur yang mungkin selama ini fokusnya pada bangunan rumah, building dan lain-lainnya, sekarang bisa juga masuk ke area bisnis. Oh, bisnis sedang berkembang kayak gini, maka arsitektur harus apa? Ini nggak ada unsur arsitekturnya nih ternyata.
Karena kan konsep cloud kitchen itu kayak office-office yang kebagi kubikelnya. Kalau ini sampai nggak dibikin dengan proper, ini bahaya banget nih. Ada gasnya, pergerakannya gimana, drivernya masuk dari mana, cara mesennya gimana, ngaruh semua nih. Gitu. Berarti jangan-jangan ini jadi peluang baru. Kalau cloud kitchen-nya ada ruko, akan berbeda sama cloud kitchen-nya adalah sebuah gudang yang dipermak. Nah, ini beda. Di beberapa daerah Jakarta Utara itu cloud kitchen-nya berupa ruko. Tapi di daerah Tangerang beberapa tuh modelnya berupa bangunan rumah kayak gini nih, dibikin kubikel dari kamar-kamar. Berarti kan bagaimana cara mendesain kamar-kamar disekat, pintunya seperti apa supaya jadi cloud kitchen. Karena cloud kitchen ini konsepnya adalah dapur bersama, kemudian akan ada suplai barang-barang utama, ada sayur, ada apa, akan ada driver dan lain-lainnya. Nah, bagaimana nih arsitektur bisa ngebantu proses kayak gini nih. Dan desain interior juga bisa mendukung. Nah, itu tuh. Dari parkirnya, dari apa segala macamnya, seperti itu ya. Singkatnya adalah sebenarnya ini Bapak Ibu semua teman-teman adalah selalu ingat namanya iceberg thinking model. Yang kita sering ceritakan, yang sering kita sampaikan itu tuh yang kelihatan aja namanya event di sini. Tapi banyak faktor-faktor yang nggak kelihatan di sini. Ibarat kayak gini, Bu Melani saya mau minta bantuan dong, saya mau punya daerah perumahan yang memang ada ruang hijaunya gitu. Bu Melani bener dong kasih kayak gini gambarnya gitu, metodenya gitu. Tapi beyond dari itu ternyata saya itu adalah anak yang dari kecil nggak pernah main. Jadi saya itu ketika punya anak pengen banget ngajak anak saya main. Kalau dikasih tempat ruang terbuka hijau yang terlalu polos, itu malah saya jadi bete. Sebenarnya saya butuhnya ini. Nah, itu yang nggak terceritakan teman-teman semua. Nah, proses inilah yang mungkin dari sisi psikologi perlu sama-sama kita pahami bahwa orang itu menceritakan apa yang ada di sini aja, yang terlihat. Tapi kadang mereka nggak menceritakan yang ada di sini nih. Nah, kami di psikologi biasa ada metodenya. Ada metode namanya probing, paraphrase, summarizing. Kami bikin indikator pertanyaannya detail, seperti itu ada banyak macam. Tapi ini contohnya gitu. Nah, jadi kalau saya rangkum ke konteksnya teman-teman adalah sebenarnya efek dari psikologi dari perjalanan selama ini dan ngobrol-ngobrol sama beberapa orang adalah bagaimana mengintegrasikan harmoni antara ketiga ini. Gitu. Saya mau tanya dong teman-teman di sini atau Bapak Ibu semua, daerah mana sih di Jakarta sih juga kurang tahu ya, yang sudah terintegrasi semuanya ini, atau di daerah BSD Tangerang itu ada nggak sih Bapak Ibu? Kalau boleh tahu. Keretanya segala macamnya gitu. Ini ada chat, coba saya lihat yang sudah gabung. Ada. Mbak Faradila di mana ya Mbak? Jakarta Pusat, daerah mana ya Mbak kalau boleh tahu? Faradila boleh unmute ya, langsung disampaikan juga Ya. lebih oke nih. Jakarta Pusat daerah mana? Daerah yang kayak yang dekat-dekat Monas itu kan ada MRT, terus orang-orang SCBD kayak gitu-gitu. Terus dia kan suka ada taman ya tengah-tengahnya, cuman nggak gede sih. Oh, oke. Untuk daerah itu ternyata itu belum seperti ini. Belum Oh seperti ini iya. karena konsepnya kayak gini itu dibangunnya dari awal sudah begini. Jadi ibaratnya kalau itu ada muncul satu-satu. Ada APBN, ada APBD dibangun. Ada ide kreatif apa dibangun, ada anak muda punya ide apa dibangun gitu. Kalau saya cari-cari memang belum ada, tapi ada beberapa tempat itu yang sudah ngeklaim itu daerah-daerah Cisauk kalau nggak salah, udah mulai. Kemudian daerah-daerah Bandung itu udah mulai juga gitu. Jadi beberapa daerah Bandung terutama mulai ngebangun konsepnya dari awal tuh udah tahu fundamentalnya. Bahkan di ibu kota yang baru calonnya, mereka udah ngebangun dari fundamental psikologisnya dulu. Mau diapain nih? Baru dibangun space-nya. Oh ternyata daerah mana itu nggak butuh LRT. Kenapa? Karena masyarakat memang perpindahannya deket. Berarti nggak butuh. Tapi kalau ternyata perpindahannya jauh banget, kita butuh LRT, kan jadi ngaruh tuh. Oh ternyata gedung-gedung kita nggak terlalu tinggi. Kalau dibangun LRT, kan jadi jomplang banget nih. Ini ada efeknya nggak? Nah itu ada. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu mulai dari sisi psikologi kita melihat bagaimana integrasi dan ngebangun harmoni dari ketiga ini. Dari ke 5 aspek ini gitu. Nah, ini mendekati akhir sesi saya. Jadi yang mau saya rangkum adalah gini teman-teman. Kami dari sisi psikologi dan marketing, kami itu melihat perubahan. Sekarang itu ketika proses marketing bukan lagi 4P. Bukan lagi product, place, promotion, dan price. Bukan itu. Jadi kalau teman-teman atau kita semua yang di bidang arsitektur dan desain fokusnya pada harga, bagaimana mempromosikan, bagaimana produk, itu udah kurang tepat ya. Bukan nggak bisa, tapi kurang tepat aja. Tapi sekarang pada experience. Makanya sekarang IKEA diikutin sama dekor rumah. Diikutin sama Fabelio.
diikutin sama produk-produk lainnya. Bahkan sekarang, ada yang tahu nggak dekor rumah itu sekarang jualan rumah? Nah, itu teman-teman ya. Gitu. Dekor rumah tuh jualan rumah. Bahkan Airbnb sekarang itu adalah jualan fitur virtual training, virtual outing. Jadi mereka bukan lagi menyewakan tempat, tapi bikin virtual training. Kayak gini nih. Jadi host yang punya rumah itu tuh bikin event supaya pesertanya bisa gathering buat team building di corporate. Kenapa? Karena basicnya ke sini. Jadi bagaimana saya lewat sesi ini tuh mau mengajak teman-teman mulai mempelajari nih 4E dari sisi marketing. Karena sisi marketing ini adalah yang akan menjangkau konsumen, di mana konsumen ini akan datang ke teman-teman semua. Mau itu datang karena dia bawa uang karena dia yang punya programnya, atau yang datang itu adalah mereka yang menerima manfaat tapi dibayar sama orang lain, kan beda ya. Penerima manfaatnya adalah warga RP, warga di sekitaran Grogol. Yang punya duitnya adalah Sedayu Group misalkan, karena program CSR kan berbeda nih. Nah, tapi ternyata masyarakat sudah fokusnya ini. Experience, bisa terhubung sama offline online karena bisa difoto, bisa saya datang, bisa foto, bisa saya datang. Nah, itu tujuannya tuh. Terus ada emotional approach-nya, dan kemudian ada co-creation atau engagement. Jadi konsumen sekarang itu pengen diajak terlibat. Jadi kalau terima jadi, kita ngasih sebuah desain ke mereka, mereka nggak gitu suka sekarang. Pengennya terlibat. Tapi proses mereka pengen terlibat ini kan akan ngaruh ke proses diskusi, akan ngaruh ke cost. Kenapa? Karena teman-teman harus setia mendampingi. Nah, jadi ngaruh tuh ke proses teman-teman di dunia arsitektur, kontraktor dan lainnya. Sekarang perlu belajar soal namanya customer relationship, critical thinking. Karena kalau keseringan ketemu konsumen, waktu habis. Kapan mikirnya? Ketemu konsumen 3 jam. Habis 3 jam nggak langsung ngerjain, pasti nyari energi dulu. Nah, itu tuh. Jadi kita sudah sama siap-siap nih, karena proses udah berbeda gitu. Ada yang tahu ini bangunan apa? Nah, saya mau bikin kuis nih. Ada yang pernah lihat mungkin ya? Ada yang tahu ini bangunan apa? Nah, atau bisa tebak deh, tebak. Minimal mendekati. Ada yang tahu? Oke, semoga nggak ada yang tahu ya, karena memang sudah desain supaya nggak ada yang tahu gitu. Ini adalah bangunan untuk orang tua lansia. Ini panti jompo yang dibikin sama pemerintah. Ini dibikin sama swasta. Yang ini namanya adalah senior rukun living. Rukun senior living. Nah, ini posisi di Sentul. Ini untuk lansia-lansia yang borjuis, yang punya duit, anak-anaknya bisa biayain, tinggal di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Per bulannya itu sekitar 6 juta sampai belasan juta ke atas, kayak gini. Tapi berbeda nggak sama panti jompo yang kayak gini? Nah, ini teman-teman. Berbeda banget ya gitu. Tapi by riset ternyata harusnya lansia itu dibikin space-nya jangan yang berundak kayak gini nih. Berundak, sempit gitu. Karena kapasitas kognitifnya udah bermasalah, geraknya udah bermasalah. Kalau orangnya sempit, nabrak berarti jatuh. Jatuh gimana tumpah? Tumpah gimana kepleset? Berarti kalau ada kepleset menimbulkan resiko penyakit lagi. Harus ada orang yang ngerapihin. Sedangkan di panti jompo, orang-orang yang rawat dikit. Nah, itu kan kompleks tuh. Bagaimana sebuah bangunan ini dipikirin sama pemilik hotel. Ini awalnya itu pemilik hotel yang bikin. Ada hotel di dekat situ. Kemudian dia mengalihkan sejumlah biaya-biayanya ke sini untuk bikin program ini. Namanya Rukun Senior Living. Coba deh datang ke Sentul. Ini sekarang mau ditiru sama pengembang di Sedayu Group. Mau dibangun tuh di Jakarta Barat. Kenapa? Karena Jakarta Barat banyak nini-nini. Banyak nenek-nenek sama kakek-kakek. Ternyata mau dibangun. Model kayak gini di perumahan. Nah, kayak gitu. Ada yang tahu ini pernah dengar ini apa? Atau pernah tahu? Ini kalau nggak salah itu ada salah satu universitas di mana gitu di luar negeri. Ini itu adalah semacam untuk ngebangun model arsitektur ruangan dan bangunan itu dari sisi ini teman-teman yang tidak bisa melihat. Nah, jadi proses tunarungu, tunawicara itu ngaruh ke semua desain. Ini nih. Oleh karena itu space-space-nya ngaruh banget ke posisi-posisinya. Itu ada penelitiannya juga, kalau nggak salah di Indonesia itu ada penelitiannya dari UNS atau apa gitu, saya lupa. Ada penelitiannya. Bagaimana bangunan untuk tunarungu itu berbeda sama bangunan orang normal. Jadi teman-teman juga perlu tahu nih penerima manfaatnya siapa. Seperti itu. Nah, kita berlatih nih. Karena saya tidak ahli di arsitektur, nah saya akan berlatih dengan cara yang lain, tapi kalau teman-teman bisa jawab, akan kepake di arsitektur dan desain. Nah, coba lihat gambar ini. Apa pendapat teman-teman dari gambar ini? Silakan pendapat bebas.
Apa yang dilihat dari gambar ini? Yuk, silakan Ya teman-teman. teman-teman. Nah, ayo kita coba tes ya, karena saya nggak bisa ngebawain arsitektur ke sini kan susah. Saya akan bikin analogi sederhana. Nanti saya rangkum nih. Apa kaitannya sama arsitektur, desain, dan sejenisnya? Coba bisa dilihat. Apa pendapat teman-teman dengan gambar ini? Ya, biasanya kalau kayak gini, nggak banyak yang jawab karena punya banyak persepsi dan bingung mau jawabnya apa. Takut salah. Takut salah, Iya benar. Betul, benar-benar. itu. Nah, saya akan jawab beberapa poin yang biasa diiniin ya. Satu, ada yang cowoknya tampan, terlihat rapi, kemudian lagi bikin kopi, kemudian kayaknya kopinya enak gitu ya. Jadi kebagi nih jawaban-jawabannya, ada yang memang terlihat secara fisik, ada jawaban-jawaban yang sifatnya udah emosi. Kayaknya kopinya enak, itu satu. Kayaknya yang ngebuat barisannya ramah, itu dua. Ada yang kayaknya dia sedang bahagia banget hari itu. Dan kebetulan dia sedang bikin kopi. Jadi orang yang menerima kopi ini pasti akan nikmat banget karena dibikin seorang bahagia. Wah, itu menarik tuh jadi cerita. Tapi biasanya yang saya tebak dan saya coba skenariokan, orang-orang itu proses di sini nggak ada yang melihat aspek ininya nih, Bapak Ibu, teman-teman. Ini ada apa? Brand Aqua. Nah, itu teman-teman. Jadi semua orang tuh melihat ininya, gitu. Nah, maksud saya apa? Pakai contoh ini. Ini contoh ya, bukan asli ya teman-teman. Contoh. Ada gini. Teman-teman kalau minum kopi, tapi dari air Aqua itu akan naikin value. Ternyata. Oleh karena itu, beberapa skenario di tempat kedai kopi, mereka sengaja ngangkat galon Aqua ketika ramai, diangkat. Bahkan mereka itu menggunakan dispenser yang bukan galon bawah. Kebayang ya, padahal kan galon enak kan galon bawah. Tapi dibuatnya galon atas. Bahkan beberapa kafe ngebuatnya nggak pakai dispenser, pakai ini yang dimiringin, dikasih pecetan. Cetek gitu. Itu tuh bukan sekedar hanya nggak modal banget, bukan. Itu semua ada konsep psikologis dan marketingnya gitu. Jadi kenapa Aqua? Karena di balik layar brand Aqua itu juga mencoba melakukan riset. Air mereka itu cocok banget untuk menghasilkan kopi yang, nah itu di riset. Itu yang diperkenalkan kepada kedai-kedai kopi tapi nggak ada yang tahu. Itu. Jadi ketika mereka pakai brandnya Aqua sebagai air, mereka naikin harga 5.000 itu tuh nggak salah teman-teman. Jadi air Aqua mahal itu udah baik modal sama harga kopinya. Nah, kalau ini ditarik ke konsep arsitektur, desain, bagaimana teman-teman harus mikirin nih, proses experience apa yang mau ditawarkan. Kalau ada klien ataupun ada konsumen meminta, saya mau kayak gini deh modelnya, saya mau kayak gini. Bagaimana teman-teman bisa menjelaskan experience apa? Yang kalau mereka mintanya A, experience-nya ini. Nggak cocok. Nah, mereka minta B, experience ini. Kenapa? Karena teman-teman itu punya data dan punya fakta. Kita sebagai konsumen orang awam, kami nggak tahu apa-apa. Kami cuma maunya inginnya apa. Nah, disinilah kemampuan teman-teman yang lebih pro. Bagaimana faktor fisika, geografika itu ngaruh ke permintaan mereka. Nah, experience itu yang dijelaskan. Bahwa kalau dapur di depan itu nggak enak. Kenapa? Karena A, B, dan C. Oh, ternyata karena ini. Tapi beberapa perumahan sekarang dapurnya di depan. Saya juga nggak tahu tuh kenapa alasannya ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa tuh menjelaskan aspek itunya. Nah, ini contoh sederhana. Soal aspek si kopi ini. Jadi nyambung nih sama pertanyaan berikutnya. Coba sebutin deh tempat mana aja yang membuat teman-teman nyaman untuk diskusi dan ngobrol. Teman-teman pikirkan di kepala masing-masing, pasti ujung-ujungnya Starbucks yang disebutin terakhir. Itu kan ya. Jadi disebutin ada kedai kopi ini, mall ini, tapi ujung-ujungnya pasti Starbucks ada yang disebut. Kenapa? Karena memang Starbucks tidak menjual kopi, dia menjual tempatnya. Jadi mau banyak persaingan kopi, dia nggak ngaruh. Bahkan sekarang Starbucks kalau dilihat ya, berasa nggak sih semakin sering melihat kedai Starbucks di mana-mana? Bahkan di tempat kecil Starbucks bangun. Tapi posisinya itu selalu dekat dengan hook, kalau nggak salah. Gitu. Nah itu ngaruh juga tuh. Nah itu nggak akan kita bahas karena itu pasti jagonya teman-teman semua ya. Tapi dari sisi marketing dan sisi arsitektur tuh ngaruh banget. Kenapa sekarang mereka banyak, growth-nya gimana, itu ngaruh banget. Gitu. Nah, yang mau saya rangkum adalah bagaimana teman-teman di dunia arsitektur, desain interior, dan berbagai jenisnya bisa membentuk perilaku manusia yang ada kami semua di sini. Gitu. Dan bagaimana kami di sini sebagai manusia menghidupkan arsitektur teman-teman, menghidupkan desainnya, supaya antar di arsitektur dan desain ini saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah ini, gitu.
Karena bisa jadi sebuah bangunan, sebuah tempat, ataupun desain tidak menjadi hidup. Karena manusia juga nggak tahu cara makainya, cara mengoptimalkannya gitu. Nah, ini akan ngaruh gitu. Nah, ada yang tahu ini apa? Ada yang pernah ke Amsterdam? Terus foto di sini? Nah, pasti banyak nih. Tapi ternyata beberapa orang sekarang itu mau mengusulkan, bahkan beberapa tempat udah ada ini dihapus, dihilangkan. Udah nggak ada ya Bu ya, bener ya Bu Melania? Dari Ya, kapan ya Bu udah nggak ada ya Bu ya? dipindahin kemana gitu. Oh, dipindahin nih Bu ya, bener ya? Dipindah-pindah terus, nggak di Oh, satu dipindahin terus. tempat. Oke, bener. Nah, tapi ternyata kata teman-teman saya yang di sana, kalau mereka pakai ini, kesannya individualis. Ternyata. Padahal Belanda itu pengen menunjukkan toleransi and diversity. Jadi menurut orang-orang yang ngerti konsep Belanda, mereka menolak ini, akhirnya dihancurkan dan dihilangkan gitu. Tapi beberapa warga menolak ini dihilangkan. Sekitar datanya itu 66% menolak ini dihilangkan. Karena sisinya ada sisi estetik dan memperkenalkan Amsterdam ke luar negeri. Supaya ketika orang datang semua foto di sini. Jadi sisi marketingnya setuju, tapi sisi basic filosofi dari arsitektur ruang tata kota dan lainnya itu nggak setuju ternyata. Kenapa? Karena tidak mencerminkan culture-nya si Belanda kayak gitu. Ini ngaruh banget. Model ini ternyata diikutin sama orang Indonesia. Lapar mata. Di semua tempat dibikin model kayak gini. Pantai Losari, alun-alun kota Semarang, dibikin semua kayak gini. Nggak ada tujuannya. Padahal kalau ini difoto, kan proporsi Bapak Ibu ya teman-teman ya. Bagus nih. Coba deh kalau teman-teman datang ke alun-alun kota Semarang, Pantai Losari, mau difoto, kegedean. Mundurnya jauh. Mundur jauh, orangnya kecil. Kan nggak ada esensinya. Beda sama ini, udah dipikirin sama orang desainnya gitu. Jadi kadang kita itu suka niru tapi nggak fundamental gitu. Ada yang tahu ini di mana? Nah, mungkin yang pernah ke Jepang tahu ini di mana? Nah, ini nih. Chonggyecheon. Nah, iya. Saya lupa nama aslinya apa, tapi ini di Jepang ya bener ya. Mengubah jalan tol ini, jalan layang ini menjadi ini nih. Karena mereka menyadari, orang Jepang dan Korea itu pertama kali yang menyadari perkembangan Society 5.0 ternyata. Nah, jadi karena mereka arah yang mau ke sana, mereka udah tahu apa aja yang harus diubah. Nah, mereka ngebangun kayak gini nih. Ini kan rombaknya total banget ya, beda. Nah, kayak gini nih. Gitu. Dari jalan layang seperti ini, mereka kembangkan, ini kan gedung-gedung mulai tumbuh nih. Udah nggak ada gedung-gedung yang ini. Mereka udah tahu nih, kemudian diubah, karena mau ngebangunnya adalah hidup sehatnya, berkomunitasnya, ketemunya, karena orang Jepang dan Korea sibuk kerja. Jadi negara tuh tahu orang-orang ini sibuk kerja. Maka dibangun supaya nggak terlalu sibuk kerja. Apa? Nah, di area-area tempat mereka kerja dibangunlah tempat-tempat kayak gini. Jadi ada momen rehat. Tujuannya itu ternyata. Gitu. Ada momen-momen ini ya gitu ya. Jadi semua ngaruh. Teman-teman di sini ada yang ngerokok IQOS atau ngerokok vape? Itu tuh IQOS ternyata dasar itu dari terinspirasi dari orang-orang Korea dan Jepang yang kerjanya nggak pernah henti. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka bikin IQOS, sedotan ini rokoknya pendek banget, sedotnya cepet karena waktu istirahat mereka pendek. Gitu. Jadi barang sekecil itu aja dipikirin banget sama mereka. Nah, sama hal mereka turunkan ke proses arsitektur ataupun tata letak kota ruangnya seperti ini. Nah, singkat cerita adalah menutup kegiatan hari ini, sharing dari saya, manusia itu punya proses belajar seperti ini. Gitu. Saya nggak akan jelasin detail, tapi intinya adalah orang Indonesia itu cara belajar ini nih. Merasakan dan melakukan. Makanya sering ada jargon. Udah try and error aja, coba aja dulu gitu. Jadi orang Indonesia tuh dibiasakan coba aja dulu. Padahal ada cara belajar yang lainnya. Mengamati dan berpikir. Tapi kita dibiasakan sama jargon, coba aja dulu, mulai aja dulu. Kita dibiasakan kayak gitu. Ternyata proses cara belajar ini mempengaruhi cara kita berkomunikasi, merequest suatu pendapat, menginformasikan berbagai hal. Masalah nanti desain yang nggak cocok, ntar aja dulu, coba aja dulu, mana barangnya gitu. Pas udah itu komentar kan ke desainer-desainernya. Saya sering tuh teman-teman saya gitu, Her parah nih klien saya kayak gini, komentar. Ya saya ketawa aja karena saya udah tahu konsep belajar Indonesia ada coba aja dulu. Tapi kan itu nggak masuk kos, bener nggak Bapak Ibu ya? Nggak masuk kos dalam pengembangan. Kalau dimasukin harganya mahal banget. Kalau nggak dimasukin murah tapi nanti kalau kenapa-napa gimana nih? Nah itu. Ternyata ini teman-teman. Cara belajar Indonesia adalah trial and error. Jadi kalau udah didesainkan itu tuh nggak dirasain. Nggak kebayang gimana tuh. Gitu. Akhirnya memang harus mereka ngerasain, oh nggak cocok. Bang, ubah deh gitu. Nah kayak gitu ternyata.
Intinya adalah ini. Proses belajar manusia itu, terutama orang Indonesia, ini fokus pada banyak yang di sini nih. Ini. Jadi bagaimana teman-teman dengan konsep arsitektur, desain, dan lain-lainnya bisa menginfluence mereka sebelum mereka mengambil decision. Bisa dengan memberikan satu arah, kirimin bahan bacaan, konsep-konsep yang ringan, kasih audiovisual, dan demonstrasikan. Jadi kalau teman-teman mau memvisualkan sebuah ruangan dengan berbagai interaksinya, ya udah ajak ke mereka ke tempat yang mirip. Jelaskan di sana. Rumah Anda akan kayak gini nih, itu berbeda. Sama yang pakai iPad aja digambar-gambar. Itu tuh cuma level dia lecturing sama reading. Nah, itu teman-teman ya. Jadi penutup saya adalah bagaimana teman-teman bisa mengajak konsumen mempelajari dunia teman-teman. Gitu. Dan tipsnya adalah perbanyak teman-teman melatih kapasitas questioning skill, karena semakin melatih questioning skill akan melatih teman-teman memahami kebutuhan konsumen. Sangat dalam. Kedua adalah temukan bagaimana proses integrasi dan pola dari setiap permintaan konsumen. Karena konsumen banyak maunya karena semakin berkembangnya IoT. Informasi-informasi banyak. Nah, mereka itu rumit di kepalanya. Tugas teman-teman adalah bagaimana bisa sama-sama berkolaborasi dan menyatukan dan menengahinya. So, kita mulai dari hal sederhana, berlatihlah untuk melakukan probing dan parafrase. Itu tips sederhana dari sesi hari ini untuk memahami consumer behavior. Probing itu apa? Probing itu adalah bertanya lebih dalam dari setiap jawaban ataupun respon yang diberikan. Parafrase adalah mengulangi lagi apa yang mereka sampaikan. Contoh misalkan, Bu Melani sudah makan pagi ini, Bu? Sudah. Oke, boleh cerita nggak, Bu, makanan apa yang buat Bu Melani hari ini cukup kenyang, Bu? Sereal. Oke. Oke, sereal beli di mana, Bu? Supermarket. Oke, supermarket. Nah, ini ada proses probing, kita menggali lebih dalam. Tapi pertanyaan terakhir saya nggak nyambung. Buat apa tujuan saya beli di mana sama kaitan sesi hari ini? Nggak ada kaitannya. Nah, itu udah melenceng. Nah, biasanya orang-orang yang nggak terbiasa menggunakan konsep ini jadinya ngalor ngidul, ngobrolnya berjam-jam. Nah, tips yang kedua adalah parafrase. Adalah merangkum, menyebutkan kembali ya. Oh, jadi Bu Melani sudah sarapan dan sarapannya ada sereal. Bener ya, Bu? Ibu kan merespon. Benar, oke. Kita selanjutnya, Bu. Hari ini kita akan mulai sesi pagi hari ini bicara soal consumer behavior. Sudah siap, Bu? Yep. Oke, nah itu parafrase. Jadi kita mencoba mengulangi kembali. Nah, 2 tips ini udah paling sederhana dari sesi saya. Jadi kalau teman-teman nggak inget cerita-cerita di atas, udah ingat aja 2 hal ini. Probing dan parafrase. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Heri. Wow, luar biasa banget ya teman-teman. Oh, ada yang kasih applause juga nih dari Jihan. Oke, makasih banget ya Mas Heri. Jadi itu emang ini rasanya sangat komprehensif ya, karena kita dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Ternyata tadi integrasinya, kemudian perlu ngobrolnya, perlu diskusinya, perlu korelasi ya, dan kerjasamanya itu memang benar-benar realnya tuh ada dan sudah sangat diceritakan dengan runut banget dengan contoh-contoh yang mulai skupnya tuh kecil banget ya, yang skupnya mulai dari gambar-gambar interior maupun sampai skala kota gitu. Jadi teman-teman harapannya tadi kalau saya pribadi sangat clear ya, di sini sangat clear gitu, karena sebenarnya ilmu psikologi pun itu ketika diterjemahkan atau diwujudkan ke dalam arsitektur gitu ya, itu kan masih banyak jembatan yang harus dilalui ya. Ada design thinking gitu yang sebenarnya betul teman-teman arsitektur dan pasti program studi lainnya pun di desain produk, desain komunikasi visual pasti ada part atau bagian metode perancangan, kemudian ada desain thinking, desain proses dan seterusnya gitu. Jadi harapannya beberapa yang disampaikan oleh bagian kecil dari Pak Heri tadi gitu ya, Mas Heri tadi, teman-teman udah familiar sih sebenarnya dan teringat, oh waktu itu pernah ya mendengar ini dan kira-kira ini tuh realnya. Oke teman-teman, Mas Heri, meskipun sebenarnya kita 9.30 ya, tapi masih diperbolehkan untuk ada sesi tanya jawab lebih dari 9.30 kah? Boleh, silakan Bu. Oke. Mari. Ya, karena kita cukup terhipnotis ya siang pagi ini. Saya takut malah materinya nggak kena, Bu. Kena banget, Mas. Kena banget. Silahkan teman-teman dari 3 mata kuliah yang mengajukan pertanyaan, santai aja ya teman-teman. Iya. Silahkan, boleh raise hand. Oh, belum ada.
Bapak Ibu dosen ya, di sini ada Bu Ratna juga ya, Mas Heri, ini kaprodi kami di Ya, arsitektur. salam kenal Bu Ratna. Terima kasih atas waktunya, Bu. Oke, teman-teman mahasiswa, silahkan dipergunakan waktunya ya. Oke. Apa panas, Bu, kepalanya biasanya, Bu? Oh, panas ya. Hari ini mendung sih sebenarnya. Kalau teman-teman nggak ada yang mau nanya, mungkin saya pengen nanya, boleh nggak Mas Heri? Waduh, saya deg-degan, Bu. Boleh, Bu. Nggak, santai-santai. Iya, Tadi Bu. kan ada tuh yang Mas Heri bilang kalau berpengaruh ya latar belakang kita dalam mendesain sesuatu, apakah emosi ya tadi, emosi tadi. Nah, bagaimana caranya kita tetap berfokusnya itu ke klien kita, bukan ke emosi kita dalam merancang. Ada tips nggak buat membuat itu menjadi ketemu di tengah gitu? Oke, Bu. Nah, mungkin praktis sederhananya, Bu ya. Pertama-tama itu nyambung sama pertanyaan saya kenapa masuk ke arsitektur. Jadi untuk bisa menengahi antar kebutuhan konsumen itu adalah pertama biasanya kita tahu nih, jangan-jangan ego kita itu lebih meluap, lebih kencang. Karena pagi tadi saya project habis dibatalin. Berarti kan emosi saya bermain. Nah, saya ketemu sama Bu Melani yang mau bercerita soal permintaan Bu Melani. Berarti tips paling sederhana adalah sebelum ketemu klien atau kebutuhan, pastikan emosi yang sedang bermain itu kelar dulu, bentar, parking dulu. Itu. Jadi minimal tahu ketika mau ketemu klien, emosi dirinya lagi apa. Itu udah paling tips sederhana, Bu. Nggak perlu digali sampai pengalaman keluarga, itu nggak usah, ntar dulu itu urusannya belakangan. Tapi minimal sebelum saya ke Bu Melani, ketemu ngobrol, saya tahu saya sedang marah, sedang tinggi. Ini saya parking dulu. Gitu. Nah, itu udah selesai. Kemudian yang kedua adalah pastikan ketika ketemu klien, biasanya saya juga kayak tadi tuh, saya pakai Miro ini. Nah, ini tuh saya kerjanya biasanya adalah menabrakkan antara berbagai kebutuhan politis dan ekonomik dari setiap klien. Saya ketemuin kayak gini nih. Gitu. Nah, ini saya tulis seperti ini. Nah, sebenarnya nggak harus pakai ini, karena konsep ini adalah namanya mind mapping. Mungkin Bapak Ibu sering aware ya gitu. Jadi, proses kita untuk bisa menengahi itu adalah pakai atau gunakan mind mapping. Itu menjadi jawaban sederhana. Karena cara kerja otak itu adalah butuh visual dan butuh integrasi, keterhubungan, connecting the dot. Jadi kata kuncinya dua, visual sama connecting the dot. Nah, seperti ini. Nah, ini, dua ini. Gitu. Jadi untuk supaya akhirnya nggak nyambung egonya, semua dituangkan. Nah, biasanya kalau saya sempat beberapa ketemu sama pernah hire juga karena buat teman, adalah kita ngobrol tapi iPad atau desain sketch itu cuma ada di arsiteknya. Kami dikasih lihat pas udah dibawa pulang. Jadi nggak duduk bareng, nggak begini nih, nggak gini ya Mas gitu. Tapi buat teman-teman saya memang kita hopeng, sini dong kertasnya gue mau gambar juga gitu. Nah tugas dia yang menggambarkan saya maunya apa nih jadinya nih. Terus dia diskusi, kenapa butuh ini Her? Kenapa mau kayak gini? Oh karena teman saya mau ini gitu. Oh nggak bisa Her, karena posisi pipa airnya tuh di sini. Kalau WC taruh sini nggak bisa, jangan logik ya Bu ya, jelasannya ya Bu ya. Tapi inginnya diakomodir dulu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana sih membatasi diri antara kitanya individu dengan si klien adalah memvisualkan tengahnya ini. Itu secara nggak sadar kalau dipakai terus-menerus akan ngelatih kita untuk oke, ini kayak ego saya pribadi deh. Gitu. Bener juga ya dimau sama klien ya. Konsep sederhana adalah memvisualkan dan mengkoneksikan ini. Gitu. Seperti itu sih. Oke. Ya, Oke, hebat menjelaskan. banget teorinya. Oh, Oke. mungkin terakhir Bu, terakhir. Nah, adalah arsitek, desainer kan biasanya adalah erat kaitannya sama seni, art. Sedangkan seni atau art itu kan egonya tinggi banget. Ego ini bukan egois ya, teman-teman. Jadi ego itu bukan egois. Ego itu ada proses perasaan emosi dalam diri. Dorongan dirinya tuh tinggi, akan karyanya harus dipahami dan dihargai. Nah, itu kuat banget sehingga kalau karyanya kayak tadi tuh teman saya, di-hire mahal, tapi disuruh ngobrol sama PIC IKEA. Kan BT-nya minta ampun. Itu tahan dulu. Nah, sebenarnya ke IKEA tetap datang, tapi kan ngedesainnya bagaimana mempertemukan antara desain IKEA dan egonya dia. Ini hasil kuliah saya, hasil belajar saya ini loh. Nah, seperti itu. Itu sih Bu tambahannya. Ya, betul. Tadi itu yang saya juga pengen tanyakan ya, gitu. Jadi kan ego atau mungkin idealisme ya para perancang ya, itu kan pasti kami punya gitu ya. Bahkan kalau yang sudah beberapa kali merancang atau punya jam terbang yang lebih gitu ya, pasti mungkin dia punya karakter desain gitu ya. Yang ketiga, apakah saya harus
benar-benar mengikuti atau memenuhi maunya klien terus gitu ya. Nah, itu kan pasti ada bagian yang harus ada di sintesis ya dalam desain gitu. Ketemunya di mana gitu. Oke, teman-teman mahasiswa, yuk silahkan bertanya loh. Oh, Vira Nabila raise hand. Oke, Vira silahkan. Selamat pagi Kak Heri. Ya. Aku Vira Nabila. Kebetulan aku juga dari mahasiswi psikologi. Yang mau aku tanya, tadi kan kakak tuh sempat nyinggung kalau misalnya orang Indonesia itu cenderung melakukan sesuatu itu dengan yang pakai jargon yang coba aja dulu, urusan bener atau gagal dan lain-lain sebagainya itu belakangan. Nah, mungkin kakak punya tips gimana sih caranya biar kita tuh nggak menggunakan sebenarnya yang kayak gitu juga sebenarnya kan nggak salah ya Kak, cuman Betul, nggak salah. maksudnya mungkin ada cara yang lebih lagi gitu di mana kita nggak terus-terusan pakai konsep itu gitu. Maksudnya mungkin ada tips yang lebih gimana kita bisa lebih mendalam lagi dan lain sebagainya. Mungkin kakak bisa berbagi. Terima kasih. Oke, tipsnya semoga ini kepake juga ya buat teman-teman desain juga adalah nanti ketik aja di Google namanya Kolb's Learning Cycle seperti ini. Kolb's Learning Cycle seperti ini. Tipsnya adalah jangan coba di sini juga, coba di sini. Nih, feeling dan watching. Misalnya gini, background saya itu saya tidak punya ayah, jadi orang tua tunggal itu ibu. Berarti nggak ada sosok ayah gitu. Dan cowok itu nggak boleh nangis, ya kan? Saya pernah ada satu momen saya nontonin semua film iklan Thailand dan membiarkan diri saya nangis. Itu kan berarti saya nggak perlu ngerasain pengalaman sakitnya dulu. Tapi yang saya lakukan adalah mendesain situasinya. Ya udah saya nontonin semua film Korea, semua film Korea yang sedih dan lain-lainnya, dan bahkan iklan Thailand yang motivasional. Nah, proses ketika saya sedih, saya tanya kenapa saya sedih ya? Gitu tuh. Itu kan prosesnya ada di sini nih. Gitu. Saya melihat dan saya memikirkan kenapanya. Gitu. Jadi tipsnya apa supaya nggak ini semua, lakukan di sini juga. Lakukan proses belajar dari film, kemudian ngebuat gambar terus bertanya kenapa gambarnya seperti ini gitu. Jadi kalau di teman-teman desain jadinya ketika udah ngebuat sesuatu adalah wah coba ngebandingin sama yang lain. Itu jadi satu cara. Atau tanyakan ke orang yang nggak ngerti desain. Menurut kalian gimana? Kan pendapat mereka jadi menarik nih. Saya nggak ngerti. Orang awam aja nggak ngerti ini. Apalagi memang orang yang sama desain. Jangan-jangan punya perspektif yang berbeda gitu. Kurang lebih seperti itu ya Vira ya. Jadi kalau mau keluar dari zona ini beralih ke metode ini. Gitu. Seperti itu Vira. Baik Kak, terima kasih. Iya, mari. Ya, nanti Vira juga bisa search ya yang Kolb's Learning Cycle itu yang dituliskan sama Mas Heri ya. Untuk lebih lanjutnya. Oke, ada pertanyaan di chat nih Mas Heri dari ibunya Eka Putri. Oke, terkait dengan kenapa questioning skill sebagai pengembangan diri. Apa jika saya menggantinya dengan praktek eksperimen langsung, hasilnya akan sama. Oke, nah ini menarik ya. Jadi jangan terlalu dikotomi antara questioning skill sama eksperimen ini berbeda. Kenapa? Karena bagian dari part eksperimen adalah teman-teman kan questioning juga, bertanya ke konsumen, ke dosen gitu. Nah, kenapa questioning skill yang paling saya rekomendasikan dari banyak metode? Karena ternyata kapasitas berpikir manusia itu ditentukan dari kemampuan dia bertanya. Coba contoh misalkan, Bu Rahma nanya, Her udah makan? Pada Bu Rahma tujuannya dia mau nebeng makan, misalnya contoh Bu Rahma ya. Mau nebeng nih, Heri udah beli makan belum ya? Kayak belum nih gitu. Tapi pengen dibayarin. Nanya, Her udah makan belum? Terus panjang nih, sampai akhirnya nitip ya gitu. Sama beda gini, Her, di sini ada makanan yang murah nih, bukan suka ya? Lu mau beli nggak? Pada goalnya Bu Rahma adalah sama-sama pengen ditebengin makan gratis. Kan berbeda. Nah, jadi questioning skill ini sebenarnya melatih kita untuk kita dapat jawaban yang tidak berulang-ulang. Sederhananya ada kalau kita di psikologi itu kami suka nanya gini, mau A atau mau B? Itu adalah pertanyaan tertutup. Tapi kalau saya nanyanya, Bu Rahma mau Indomie atau bakso? Bakso. Mau pakai apa baksonya? Kenapa baksonya ini? Rasanya apa yang mau diinin gitu. Beda-beda sama gini. Bu Rahma ini ada Indomie sama bakso. Bu Rahma mau bakso yang kayak apa sama Indomie kayak apa? Jadi memberikan pertanyaan terbuka. Nah, pemilihan kita ketemu klien, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tutup itu yang bikin bahaya. Kalau kita kasih pertanyaan tertutup terus, di pertemuan awal, pertemuan kedua, tiba-tiba di pertemuan ketiga, klien ceritanya banyak banget. Itu jadi revisian. Nah, itu teman-teman. Jadi ternyata questioning skill
Kesana gampang, tapi itu susah banget ngelatihnya. Karena salah pertanyaan, jadinya teman-teman harus mengulangi revisian, bikin dari nol, segala macamnya. Hanya karena kalian nggak cerita. Nah, itu dia jawabannya sih. Gitu. Baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin Bapak Ibu dosen juga pengen ada yang sharing atau bertanya, silahkan. Nah, ya boleh sharing Bu, mungkin. Iya ya, biasa kok kalian ada revisian suka nggak dibaca ya Bu ya. Kayak gini nih gitu. Iya aja taunya nanti pas udah jadi kok nggak sesuai gitu ya. Padahal udah dikonfirmasi ya Bu. Iya. Jadi Mas Heri tuh kayak paham banget gitu juga konsep dunia arsitektur gitu ya dari yang udah dijelaskan. Dikit banget Bu. Oke. Ini menarik ya. Oke, teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin Oke, ini ada ya Bu ya. Sangat menarik. Oke, terima kasih. Oke, kadang di beberapa kondisi ada owner yang selalu ngucapin keinginan yang pengen ruangannya kayak A. Oke, dia nggak nyebutin sebenarnya kebutuhan apa. Oke, ternyata kondisi penggunaan itu belum bisa bedain sebenarnya kebutuhan itu apa. Oke, nah saran dari kakak untuk desainer apa? Nah Bu, saya mau tanya dong Bu, kalau di UPJ ataupun di dunia desain ini, mereka itu kalau mencatat kebutuhan konsumen itu pakai apa ya Bu medianya Bu? Biasanya ya Bu ya? Mereka punya diagram ya, diagram bubble kebutuhan ruang, itu kebutuhan dan aktivitasnya. Mereka berawal dari program ruang, program aktivitas, lanjut ke program ruang biasanya dari diagram. Oke, berarti kayak kanvas garis-garis gitu ya Bu ya? Lebih ke bubble bentuknya. Bubble-nya ya Bu ya? Bubble space ya. Itu untuk dibaca sama konsumen atau sebenarnya itu bahasanya kita orang desain Bu? Untuk dalam desain proses saja gitu. Biasanya luaran kepada konsumennya tidak dimunculkan sih. Ada saran silakan. Oke. Nah, itu menarik karena itu juga yang kami terjadi di dunia psikologi konseling. Jadi kami itu selama pandemi melakukan riset bagaimana metode ini Bapak Ibu, Miro ini nih. Itu jadi metode konseling. Karena selama ini kalau konseling itu ada ngobrol dua arah gini, catatannya hanya ada di psikolog, tidak di konsumennya. Dan kalau catatan di konsumen nggak ngerti itu catatan apa. Akhirnya kami diasah mencoba untuk konseling pakai Miro. Jadi klien ngeliat langsung catatannya. Kalau dia tidak punya bandwidth yang bagus, kami catat sendiri, nggak kami share screen, kami screenshot hasilnya kami kirimkan kepada klien. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ada gini, pertanyaannya, ini pertanyaan maaf, ingatnya siapa ya? Pertanyaan Nadiana, itu sangat menjawab. Nah, ini nih, ini. Konsumen sekarang itu tipenya butuh experience. Jadi mereka pengen banget lihat catatan-catatan, hasilnya kayak apa. Kenapa? Karena ketika mereka tahu apa yang kita terjemahkan dari mereka salah ataupun benar, itu akan membuat respon-respon berikutnya. Itu jawabannya. Jadi kalau pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjembatani kebutuhan itu adalah kita buat ini menjadi terlihat. Kalau klien melihat bubble-bubble itu nggak akan ngerti. Yang ada mereka minta kita ngejelasin. Jadi sebelum masuk bubble, saran saya adalah teman-teman punya satu media tertentu untuk teman-teman bisa ketemu dua arah. Udah, baru dituang ke bubble-bubble supaya nggak kerja dua kali. Kalau karena saya di orang HR itu kami bicara soal SLA, pernah dengar yang namanya Service Level Agreement atau waktu kerja, itu tuh proses revisian itu makan waktu. Biasanya kalau di konsultan, revisian itu tuh nggak dihitung cost. Karena ya kalian nggak mau tahu itu kan bagian dari services gitu. Tapi kalau di dunia perdesainan kayak gini, terutama desain poster grafis itu dihitung cost itu. Nah, biasanya klien itu banyak revisi karena mereka nggak memahami apa yang mau kita sampaikan. Dari medianya beda, cara nulisnya beda. Nah, dari situlah akhirnya si Miro ini bisa jadi salah satunya untuk tools ya, tapi bukan harus online gitu, karena kan ini online ya. Tapi bagaimana teman-teman mencatat dua sisinya. Jadi kalau saran saya adalah teman-teman bisa pakai model yang sama ini teman-teman sudah pelajari. Namanya adalah Double Diamond Design Thinking. Benar nggak Bapak Ibu, teman-teman semua ya? Ini kan desain proses ya, yang sering dipakai juga. Nah ini teman-teman. Jadi ajak kliennya itu berco-creation. Bukan klien yang minta apa kita catat, kita bikinkan desainnya. Jangan kayak gitu sekarang. Kenapa? Karena sekarang tuh konsumennya butuhnya ini, experience. Dari proses pembuatannya, ingin dilibatkan. Nah itu. Oleh karena itu kami di dunia konseling jadinya klien bisa melibatkan diri untuk berko-kreasi nih, menceritakan masalah dia. Akhirnya klien-klien kami, kalau datang ke kami, yang tadinya nangis-nangis, marah-marah, itu nggak jadi. Kenapa? Karena mereka menuliskan sendiri di sini. Pakai gambar-gambar, pakai apa.
Jadinya apa? Jadinya mereka jadi menyadari masalah mereka bukan itu. Nah itu, sederhananya ya, itu Bu Rahma. Ya, Sambil betul. saya Terima cari kasih. contoh. Ya, berarti itu di dalam metode penelusuran kebutuhan ya, sebenarnya ternyata ada media yang bisa kita gunakan gitu ya. Selain dari tadi yang so far sih memang ya itu ya, bubble dan list ya. Tapi ternyata ini juga akan lebih efektif gitu ya ketika digunakan. Oke, teman-teman, apakah ada lagi? Oh, ini contoh ya, simulasi contoh. Baik. Bukan contoh untuk arsitektur, bukan, tapi contoh secara umum. Ini nih. Intinya adalah mereka yang ikut di sini adalah mereka-mereka orang desain, creative agency. Nah, orang-orang kan visual banget ya. Kami nggak bisa tanya dengan ngobrol kayak gini, ketemuan nggak bisa. Kami suruh mereka untuk analogikan kondisi teman-teman saat ini. Jago banget mereka cari-cari gambar kayak gini. Gitu. Jadi kalau diubah ke bahasa arsitektur adalah Bapak Ibu mau yang kayak apa? Konsepnya kan ada mode, ada yang duduk, ada yang duduk, ada yang jongkok ya. Jongkoknya kayak apa? Karena jongkok kan ada beda-beda ya. Ada yang flushnya pakai keran tembak gitu, ada yang diputer, ada yang diginiin, ada yang dicekek, beda-beda. Ibu mau kayak apa? Nah, teman-teman desain bisa kasih contoh-contohnya. Gitu. Jadi proses kita ngasih contoh memang effort, tapi ternyata dengan kita kasih contoh itu mengurangi resiko revisian. Nah, dengan kita tahu cara kerja dia ada butuh yang ergonomis, oh ternyata dia butuh WC-nya kayak ini. Maka kita bisa menyimpulkan konsep rumah dia ada maunya ergonomis. Sehingga kalau kita mau mendesain tanpa tanya mereka, kita udah pakai ergonomis. Ya. Nah, itu mungkin tambahannya, Bu. Ya. Di proses belajar kemarin, kami beberapa kali juga menggunakan ini sih media Jamboard ya. Jamboard bener, Bu. Jamboard juga mirip seperti itu, bisa pin up ide-ide gitu ya, dan mereka bisa kerjakan secara online kayak gitu. Lalu mungkin tadi ya dengan yang experience, kemudian yang demonstrasi dan seterusnya gitu ya. Kalau di teman-teman interior atau perancangan ruang dalam itu sebenarnya mirip halnya dengan mereka membuat mood board sebenarnya. Oh, mood board bener. Yes, jadi mereka di mood board itu aslinya kalau realnya kita ini ya, kita offline nih kuliahnya, jika offline, maka sebenarnya mereka benar-benar mencari tahu gitu ya seberapa kuat ya konsep itu kira-kira nyatanya tuh akan seperti apa meskipun belum dibawa ke demonstrasi yang skala 1:1 gitu. Jadi misalkan dari materialnya, dari color paletnya, kemudian dari tekstur dan seterusnya mereka harusnya mencari tahu bukan sekedar gambar digital gitu. Jadi teman-teman untuk yang bagian tadi bisa minimalnya kita upayakan teman-teman penuhi mood board-nya ya. Jadi beberapa kali saya juga sampaikan itu di mata kuliah. Oke, Kak Melen, bagaimana nih? Sudah lebih juga waktunya? Iya benar. Sudah teman-teman sudah atau ada yang pengen ditanyakan Atau lagi? mungkin jika ada yang ingin ditanyakan lagi nanti bisa kita kumpulkan, boleh nggak Mas Heri kalau ada pertanyaan saya kontak Mas Heri lagi dari teman-teman gitu? Ya, monggo Bu, nggak apa-apa Bu. Mana tahu ada yang belum tersampaikan, masih di dalam hati Mas. Iya, monggo Bu. Mungkin terakhir Bu, karena tadi Ibu Rahma sempat cerita soal Jamboard ya. Ya. Nah, mungkin kalau bisa teman-teman selain menggunakan Jamboard untuk diskusi dan lainnya, biasa kami juga mengkonfirmasi. Jadi bisa juga kayak gini metodenya. Ini namanya human computer interaction. Jadi prosesnya kayak gini. Teman-teman bisa membuat sebuah skala visual kayak gini. Ini contoh aja, nanti bisa dikembangkan, misalkan kayak gini. Nah, kayak gini. Kemudian kita minta mereka untuk menggerakkan. Nah, maksudnya apa seperti ini? Misalnya ini Ibu Mutia ya. Oke, ini Ibu Mutia, Ibu Rahma misalkan. Oke. Saya mau Ibu Rahma bisa nanya, Bu, Ibu secara desain kayak gini oke nggak dari 1 sampai 10? Gerakin ya Bu gitu. Terus dia gerakin kan atau kita yang gerakin? 5. Kenapa? Kenapa kok cuma 5? Ada apa Bu? Nah, jabarin. Ini kalau di kita tuh namanya psychological contract. Biarkan mereka yang punya ownership-nya. Memang berbeda sama kalau ini nggak ada ya Bapak Ibu. Kalau ini nggak ada, cuma ada si gambar gambar tadi aja Ibu ya. Cuma ada ini nih. Kita tanya, gimana menurut Anda sebagai klien? Kan berbeda sama ini. Nah, karena kita di sini tuh proses adalah ngebangun ownership-nya bahwa decision-nya ada di mereka. Oke, 5. Kira-kira untuk saya bisa dari 5 ini naik ke 10 dan sesuai ekspektasi, apa yang perlu saya lakukan? Di situlah questioning skill jadi bermain. Oh, butuh ini. Oke, baik, saya catat ya Bu ya. Kalau misalkan ternyata ini tidak bisa saya penuhi, nah ini saya tulisin ya. Ini misalkan permintaannya Bu ya. Karena kan kita belum ngecek di lapangan Bu, ada barang-barangnya nggak ya? Kan biasa
perlu ngecek juga kondisi gimana, tapi ketika ketemu klien kan diiyain dulu ya, gitu. Oke, saya catat ya Bu, tapi saya izin. Nanti jika memang nggak sesuai dengan kondisi lapangan, saya balik lagi dan saya bisa bilang bahwa ini nggak sesuai rekomendasi Bu. Boleh ya Bu ya? Nah itu. Jadi ego mereka kita tangkap, kita konfirmasi dan kita izin. Kemudian kita balikan lagi. Oke Bu, yang ini nggak ada. Dan kita harus benar-benar memvisualkannya. Gini, nggak ada. Ini nggak ada. Oke. Jadi setiap pertemuan tuh terekap di sini. Nah ini, gitu. Iya. Itu aja sih Bu, tambahan dikit. Iya ya. Ya, dengan makin majunya digital ya, ternyata yang tadinya kita tuh cukup susah ya. Ini ngomongin learning system gitu ya. Wah, gimana sih arsitektur jadi kuliah online gitu ya. Jadi waktu itu nggak kebayang, akhirnya banyak bermunculan sistem yang memudahkan kita semua gitu ya. Oh, masih ada Jody Tandiono. Ini mungkin bisa terakhir ya. Siap Bu. Izin bertanya, setelah tadi bermain dengan mengkonstruksikan sebuah bangunan dan ruangan, bagaimana ya tipsnya Mas dalam menginterpretasikan warna terhadap rasa terhadap ruangan yang akan menimbulkan kesan yang nyaman? Apakah emosi individu mempengaruhi perbedaan dalam menginterpretasikan warna dan terhadap rasa ya? Mungkin nanti detailnya Ibu Rahma ataupun Bu Melani izin menambahkannya karena ya mungkin lebih expert, tapi kalau saya boleh pendapat adalah warna memang ngaruh banget. Contoh, warna hijau nanti apa? Warna orange nanti proses belajar emosinya gitu. Cuman ternyata basic orang ini adalah orangnya punya isu psikologis dark. Anxiety-nya tinggi. Nggak akan ngaruh sama warna orange. Nah, jadi ketika dikasih warna orange, dia akan nolak. Nah, kita sebagai desainer akan mikir, kok udah sesuai teori nggak cocok. Nah, ini bisa, ini nih debatable. Dan akhirnya meyakinkan, ini cocok banget. Nah, ternyata kita gali lagi. Ternyata background dia adalah kerjanya di dunia seni, anak band. Background-nya ternyata dia adalah broken home. Wah, menarik nih. Ternyata dia tidak mau menikah. Maunya hidup di rumah sendiri. Jadi proses kita tanya kepo aspek lain itu ngaruh banget. Oh, ternyata tinggal sendiri, anak band, broken home, maka konsep-konsep soal warna jadi nggak kepake banget. Kita perlu konfirmasi. Oh, Mas Heri ada warna ini, warna ini, warna ini. Dari pengalaman Mas Heri lebih cocok mana? Kan berbeda sama kita maksain warna orange dan lainnya. Kurang lebih itu. Jadi sebenarnya bagaimana menginterpretasikan antara warna dengan si desain ini, kita perlu tahu karakter dan demografi dirinya sendiri seperti apa. Mungkin izin Bu Rahma atau Bu Melani boleh menambahkan dari sisi aspek lain. Iya betul. Dulu tesis saya S2 juga tentang warna gitu. Jadi memang ada preferensi ya. Jadi favorit, bahkan kalau kita mendesainkan seseorang gitu ya, beliau memang suka warna putih gitu ya. Tapi ternyata kita bisa jadi nggak suka warna putih gitu. Jadi memang nggak turn in juga, nggak akan all out juga ketika kita mempunyai keinginan yang berbeda dengan klien. Dan sebaliknya gitu ya, mereka betul tadi punya demografi yang beda, latar belakang, memori, dan seterusnya. Tadi itu mempengaruhi banget sih sebenarnya. Tapi kalau terhadap rasa, saya rasa iya. Karena kemarin kami juga jelaskan ya bahwa ada teori tentang warna gitu, bahwa dia punya karakter yang merespon terhadap rasa gitu. Ada yang mungkin rasanya tuh menimbulkan ya berbau yang wangi gitu ya, rasa yang sedap ya, rasa yang kurang sedap dan seterusnya itu memang ada gitu. Tapi ternyata jawabannya nggak eksplisit. Warna yang menimbulkan sedap itu apa sih gitu ya? Merah belum tentu gitu ya. Ternyata itu juga sangat variatif gitu. Makanya diperlukan tadi ya komunikasi dengan consumer kita gitu, kemudian pasti juga berbeda-beda gitu. Oke. Mungkin nanti bisa teman-teman kalau mau kepo lagi dengan ini buka deh, namanya Atlas of Emotion. Ini adalah fundamental yang dipakai sama teman-teman di dunia Disney. Nah, mereka nih kalau dilihat ini interaktif banget nih. Gitu. Di sini teman-teman bukan soal bicara soal warnanya, tapi bicara soal emosi. Nah, baru nanti ditranslate ke matriks-matriksnya warna. Nah, ini kebayang nih. Tuh. Responnya apa biasanya? Oleh karena itu kenapa kita enjoy banget nonton film Disney? Karena segini dipikirinnya, nih, gitu. Permainannya, gitu. Nah, nanti dikaitkan lah sama modelnya ini nih teman-teman. Kalau di dunia mungkin desain bicara soal ini ya, gitu. Si Don Dorman ini juga sering dipakai kan. Bagaimana desain itu yang cuma reflektif, behavior sama visceralnya beda-beda kan aspeknya. Seperti itu sih. Oke. Baik, teman-teman juga diberikan link tuh di chat oleh Mas Heri ya. Jadi permainan ini ya, psikologi terhadap fisik dan seterusnya. Ini rasanya sudah cukup ya Kak Melan ya.
Nanti saya simpulkan sebentar, nanti silahkan boleh ditambahkan jika diperlukan gitu ya. Jadi teman-teman ya, ternyata ilmunya tadi itu sangat luas banget ya. Kalau saya menjadi teman-teman semua gitu, kayak saya tuh kayak dapetin hard skill sama soft skill ya sebenarnya ya. Kalau di OPJ juga ditekankan kita harus punya soft skill yang harusnya meningkat di bagian apa dan seterusnya. Nah, mungkin highlights-nya ya teman-teman, dari sini kita dapatkan bahwa ada communication skills gitu ya. Communication literally verbal ya, verbal skill, verbal bagaimana menyampaikan, bagaimana cara mulai bertanya gitu ya, untuk menggali dan seterusnya. Bahkan dimulai dari situ nih, belum ke ujung bangunan nih, tapi masih ke bagaimana approach-nya terhadap consumer gitu ya, gimana kita bisa paham sama dia dan seterusnya gitu ya. Kemudian tentang marketing skills-nya juga gitu ya, ya caranya gimana berhubungan dengan yang lain, kemudian apa sih yang harus dipromot ya, bagian apa yang harus ditekankan. Misalkan tadi di IKEA ternyata orang paling banyak itu akan motret dirinya di daerah yang ngambil barang, tadi sebutannya apa tadi, di belakang gitu ya, di lorong-lorong itu gitu, mungkin daripada di area pamerannya gitu. Kemudian metode komunikasi di dalam desain juga gitu ya. Jadi ternyata banyak banget cara untuk teman-teman bisa komunikasikan tadi dengan orang lain gitu ya. Kita nggak cuman hanya modal verbal gitu ya. Ternyata sangat diperlukan media grafis teman-teman, media gambar teman-teman tuh bisa benar-benar menarik perhatian consumer gitu ya. Jadi nggak cuma ngobrol doang, apa sih buktinya gitu ya. Kita tunjukkan dengan gambar, kita tunjukkan dengan diagram gitu ya. Bahkan saat menggali tadi boleh mereka diikutkan experience gitu ya, kemudian demonstrasi dan seterusnya gitu. Apalagi tadi ya model 3 dimensi juga, habis itu ada virtual tadi ya 3 dimensi dan seterusnya. Nah, lebih lagi tadi belajar tentang learning system juga ya, kami juga terinspirasi dari penjelasannya. Oke, dari kembali lagi ke mata kuliah nih teman-teman gitu ya. Jadi kalau perilaku dan arsitektur deh, atau dan desain lah gitu, karena kita berbagai background di sini gitu ya, ternyata saling mempengaruhi di situ ya. Perilaku itu bisa menghidupkan si arsitekturnya, dan sebaliknya si arsitektur itu bisa membentuk perilaku gitu ya. Jadi apapun yang teman-teman usulkan gitu ya, pastikan teman-teman paham dulu ya apa yang akan jadi goals-nya. Untuk itu desain proses, desain thinking itu sangat diperlukan ya. Jadi nggak serta-merta gini, saya diminta untuk merancang satu kawasan, ya udah deh saya mau pakai ego saya sendiri gitu, pastinya nggak bisa. Ada proses yang berjalan gitu. Saya yakin teman-teman di desain produk, desain di komunikasi visual juga dikenalkan sama desain proses, mulai dari acceptance gitu ya, kemudian defining tadi dijelaskan juga, kemudian mikirin option, mikirin idea selection, akhirnya memilih apa sih yang paling tepat gitu ya untuk sebuah solusi desain seperti itu. Oke, kemudian iceberg thinking model juga ya, nggak hanya ngomongin yang visible, nggak hanya orang membutuhkan ruang luar misalkan tadi ya, ya udah dikasih penghijauan yang banyak, tapi ternyata apa sih yang ada di balik yang tersembunyinya tuh apa? Oh ternyata mereka lebih membutuhkan juga ada playground di situ ya, akhirnya si sebuah ruang publik itu nggak hanya sekedar hijau saja gitu, mungkin yang aktivitas playground itu malah jadi menghidupkan si kawasan tersebut gitu. Mungkin dari saya itu aja, Bu Melan, Mbak Melan silakan menambahkan kalau memang ada. Sudah sangat komprehensif dari Bu Rahma. Oke, oh gitu. Padahal yang ini arsitektur perilakunya Mbak Melan. Oke, kalau gitu teman-teman ya, ini menjelang pukul 10, kami mengucapkan terima kasih banyak banget ya Mas Heri atas pencerahannya gitu. Mungkin lain waktu bisa ngobrol tentang learning system karena pakarnya Mas Heri ini Bu Ratna sebenarnya tuh beliau muda banget. 8 tahun. Izin Bu. Ini temennya Kak Feby gitu. Oke. Sebelum menutup acara, semoga kita lain kali bisa diskusi kembali ya Mas Heri ya, nggak hanya di sesi mata kuliah ini. Kita akan foto bersama ya teman-teman, silahkan menyalakan video. Oke. Saya deg-degan kalau nyalain video terus ada nggak nyalain, berarti kamu di mana? Oke. Nyalain videonya yuk. Oke, kita mulai dari slide pertama ya teman-teman. Saya screenshot. Oke, slide pertama sudah, slide kedua.
Ini ada yang masih mau nyalain kameranya, slide kedua. Oke. Slide ketiga, sama sekali nggak ada yang nyalain kamera nih teman-teman. Ya udah ya, semoga kalian masih di sana. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Heri ya sekali lagi. Lain kali insya Allah ketemu lagi di momen yang tentunya lebih intens lagi ya. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah hadir ya. Semoga mendapatkan manfaat yang besar sekali ya. Ini kan untuk kita semua gitu. Semoga next-nya lebih semangat lagi kuliahnya ya. Sampai ketemu minggu depan. Bapak Ibu Prodi Arsitektur juga terima kasih sudah join ya. Saya tutup Mas Heri dan semuanya. Selamat pagi. Pagi. Salam Terima kasih sehat Mas Heri. selalu. Terima kasih Bye. Mas Heri. Mari. Terima kasih Mas Mas Heri. Heri. Terima kasih Terima kasih Bu Rahma. Rahma.